Malam sebelum pernikahan, aku mengkhianati tunanganku dengan paman mudanya sendiri. Ini ada 3 juta dolar sebagai kompensasi untukmu. Kalau begitu, aku akan menganggapnya sebagai uang mahar yang kau berikan kepadaku. Apa maksudmu? 3 jam lagi, aku akan menyelesaikan pernikahanku. Dengan keponakanmu, Paman, apa kau berani datang untuk merebutku? Hanya karena tidur 1 malam denganku, kau ingin menjadi Nyonya Huo? Kau belum pantas? Kau tidak mau? Kalau begitu, aku akan menyebarkan rekaman intim kita ke internet. Kau mengancamku? Huo Yaozu telah mengkhianati perasaan kami, jadi aku ingin menjadi istri dari pamannya. Paman, asal kau berani datang merebut pengantinnya, aku berani pergi bersamamu. Selamat datang kembali ke tanah air Tuan Huo. Selamat datang kembali ke tanah air, Tuan Huo. Huo Jingshen, jika kau belum juga menemukan ibu kandung dari Erbau dan Dabao, aku akan melakukan mogok makan dan membiarkan diriku tiada. Dabao juga akan minum susu ada kalsium hingga kekenyangan. Erbau juga mau. Ibu, wanita yang mencuri cincin giok warisan keluarga kita, lalu melantarkan anak-anak tidak layak menjadi istriku. Aku tidak peduli. Cucuku tidak boleh tanpa seorang ibu, aku tetap mau menantuku. Tuan Huo, sepertinya nyonya besar kali ini sungguh bersungguh-sungguh mencari ibu untuk tuan muda kecil dan nona kecil. Anda lihat, karena ibu saya ribut ingin mendapatkan menantu, saya punya 1 orang pilihan yang cocok. Gaun pengantin yang dikenakan Nona Lin sungguh cantik. Selamat ya, selamat. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Sepertinya paman tidak akan datang. Ruge, apakah kamu bersedia menikah denganku? Aku tidak mau. Tidak mau? Apa alasannya? Besok, kamu akan menikah dengan kakku. Apa kamu tidak takut dia mengetahuinya? Tenang saja. Selama 5 tahun ini, aku terus berpura-pura menjadi pria paling sempurna di dunia setelah aku menggunakan upacara pernikahan ini. Untuk menipunya agar menyerahkan warisan mendiang ibunya berupa saham keluarga Lin, Ini, aku akan memutuskannya, lalu menikah denganmu. apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ini benar-benar memalukan dan merusak moral. Kelakuan macam apa ini? Lin Ruge, apa maksudmu? Tunanganku berselingkuh dengan adik tiriku, bahkan berencana mengincar sahamku. Tentu saja aku harus membatalkan pertunangan dengannya. Dasar wanita tak tahu malu. 5 tahun lalu, kamu punya anak di luar nikah, lalu diusir secara hina dari keluarga Lin. Sekarang, putraku bersedia menikah dengan barang bekas sepertimu. Itu adalah kehormatan bagimu. Jangan tidak tahu berterima kasih. 5 tahun lalu. Bantu aku? Cincin ini adalah janjiku padamu. Aku pasti akan bertanggung jawab kepadamu. Lin KR, jelas-jelas kamu yang memberiku obat dan menjebakku. Lepaskan aku. Berani sekali kamu menuduh KR. Ayo, semuanya lihat. Ada bekas ciuman di tubuh Kak. Kurang ajar? Pantas saja kamu berani menolak pernikahan ini. Ternyata sifat genitmu itu kumat lagi. Ternyata kamu punya pria simpanan. Bicara, siapa pria asing itu? Dia 100 kali lebih baik darimu. Bahkan 1000, 10.000 kali lebih baik. Berani sekali kamu menyelingkuhiku. Hari ini, akan kuhabisi kamu, wanita sampah. Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Orang terkaya Haicheng yaitu Huo Jingshen. Ku dengar dulu keluarga Huo Yaozu, demi memperebutkan warisan dengan Huo Jingshen, mereka berusaha menghabisinya tanpa ampun. Kini kekuasaan Tuan Huo sangatlah besar. Ini pasti akan menjadi tontonan yang menarik. Paman, mengapa Anda kembali ke negara ini? Keponakan saya menikah. Sebagai orang yang lebih tua, wajar saja jika saya kembali untuk memberikan selamat. Kenapa? Anda tidak senang menyambut saya? Paman,
merupakan suatu kehormatan bagi saya jika Anda bersedia menghadiri pernikahan saya. Tapi tempat saya ini sangatlah kecil. Saya khawatir tidak bisa menyambut sosok sehebat Anda dengan baik. Tentu saja. Semut seperti kalian ini, mana mungkin punya kualifikasi untuk bisa mengundangku? Tapi, karena kamu sudah menindas Bibi, aku harus datang untuk menuntut keadilan. Paman, kenapa Anda bisa bersama dengan wanita tak tahu malu ini? Kamu memanggilku apa? Wanita hina, Kamu memanggilku apa? Lin Ruge. Kamu memanggilku apa? Bibi, Hehe, anak pintar. Kamu, Bukankah kamu bilang, selama aku datang, kamu akan ikut denganku? aku, Apa yang sedang terjadi? Kenapa pengantin wanitanya dibawa pergi? bagaimana bisa Lin Ruge terlibat dengan Huo Jingshen? sayang, sekarang Lin Ruge memiliki dukungan dari Huo Jingshen. Aku khawatir kita tidak akan bisa mendapatkan bagian saham milik keluarga Lin. Kita berdua sebagai ayah dan anak, jika bisa mencelakai mereka sekali, maka bisa untuk kedua kalinya. Benar, beraninya melawan kita, aku akan membuatnya lenyap selamanya. Paman, kita mau kemana? Untuk mendaftarkan pernikahan? Tak kusangka, demi memberi pelajaran pada pria brengsek itu, aku malah menikah mendadak dengan paman-pamannya. Bagus sekali. Sekarang kami punya ibu baru. Kalian panggil aku apa? Mami, kamu baru saja menikah dengan dedi kami. Ah, Jadi, kamu adalah mami kami. Kenapa kalian ada di sini? Dabau dan Mei Mei tidak ingin nenek mati kelaparan, jadi kami menyelinap keluar diam-diam, ingin membantu Dedi menemukan Mami. Dedi, Mami sangat harum dan lembut. Kami suka Mami yang ini. Tuan Huo, Anda sudah punya anak? Tidak kusangka pria yang terlihat dingin ini, ternyata duda dengan 2 orang anak. Aku harus menghadapi para sesepuh keluarga, dan kamu ingin membalas pria bajingan itu, kita bisa saling menguntungkan satu sama lain. Kenapa? Setelah tahu aku punya anak, apa kamu menyesal? Karena aku sudah mendaftarkan pernikahan denganmu, maka kedepannya aku akan menjalani hidup ini baik-baik bersamamu. Lagi pula, menikah dengan satu pria dan dapat 2 anak, menjadi ibu tanpa rasa sakit, bukankah ini impian banyak wanita? Anak kecil, siapa nama kalian? Namaku Dabau. Aku si kakak. Namaku Huo Erbao. Aku si Mei Mei. Kami anak kembar laki-laki dan perempuan loh. Kembar sepasang? Nyonya, mereka memang anak kembar sepasang. Tapi, mereka sudah tiada sejak lahir. Jika anak-anakku masih hidup, mungkin mereka sudah sebesar itu, kan? Berita salah darurat? Jangan. Apa yang kalian lakukan? Baru saja dilaporkan, tokoh yang pernah menguasai Wall Street, pimpinan bisnis global Huo Jingshen, karena salah mengelola usahanya, menyebabkan kerajaan bisnisnya hancur, kini mengumumkan kebangkrutan. Tuan Huo, Anda bangkrut? Ah, Tuan Huo, aku baru ingat ada urusan mendadak, aku pergi dulu. Papi, apa Mami sudah tidak menginginkan kita lagi? Papi, apa keluarga kita benar-benar bangkrut? Kalau itu, sebaiknya kalian tanya saja pada nenek kalian yang hebat ini. Berita palsu ini dibuat dengan sangat baik. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Huo, Di mana istri barumu itu? Apakah melihatmu bangkrut? Dia langsung lari ketakutan. Ma, kenapa Mama melakukan ini? Mama melakukannya demi melawanku. Kamu menikah dengan tunangan musuh bebuyutanmu sendiri. Apa kamu sadar? 5 tahun yang lalu dia sudah kehilangan kehormatannya. Perilakunya benar-benar tidak tahu malu. Tidak sangka wanita ini memiliki masa lalu seperti itu. Nenek sangat ingin membawa ibu kandung Dabau dan Erbau kembali ke rumah ini. Aku tidak akan membiarkan rencananya berhasil. Aku menikah dengannya, tidak ada hubungannya dengan ayah dan anak, keluarga Huo, apalagi hanya untuk sekadar melayani keinginan Mama. Aku mencintainya dan tidak peduli dengan masa lalunya. Pengawal. Ma, apa yang akan Mama lakukan? Dalam 1 bulan, jika Lin Ruge melihatmu jatuh miskin dan dia masih bisa tetap teguh tulus memperlakukanmu dan anak-anak, maka aku baru akan menerimanya. Jika tidak, kamu harus segera menceraikannya. Nenek,
Tolong jangan usir kami. Aduh, Dabau, Erbau, nenek juga berat hati melepas kalian. Tapi demi ayahmu yang bodoh ini, aku terpaksa mengorbankan kalian berdua untuk menghadapi wanita penggoda itu. Tuan Huo, kartu akses ruangan Anda sudah ditarik. Mohon segera angkat kaki. Ayo pergi. Sudahlah, aku anggap saja sedang sial. Bagus, selesai. Baik, Tuan Huo, tolong bayar upah kami setelah berakting tadi. Berakting? Oh, kamu salah dengar. Itu bukan akting, melainkan uang yang tadi. Mereka tahu perusahaanku bangkrut dan sedang menagih gaji kepadaku. Hanya ini sisa uang yang kumiliki. Segera ambil dan bagikan kepada semua orang. Baik, terima kasih Tuan Huo. Kami pergi dulu. Tak disangka, mantan orang terkaya Tuan Huo kini malah dikejar-kejar orang demi uang. Hei, mengapa kamu ada di sini? Aku pikir kamu sudah bangkrut. Aku takut kamu dan anak-anak tidak punya tempat tinggal, jadi aku terpikir untuk membawa kalian. Tinggal di tempatku. Kalau begitu ayah dan ibu, cepatlah sedikit. Hehe. Ayo, hati-hati. Keuanganku sedang agak sulit belakangan ini, jadi terpaksa membuatmu menderita sebentar. Di sini? Iya. Dabao, Erbao, duduklah dengan tenang. Kita pulang ke rumah. Mari pulang. Ayo pulang. Nyonya besar, saya rasa Nyonya muda orang yang baik. Mamha, pernikahan ini adalah keputusan besar dalam hidup. Kita lihat saja berapa hari dia sanggup bersandiwara. Ah, rumahku agak sederhana. Dabao, Erbao, mari kita mandi lalu tidur. Bagaimana? Baik. Oke. Masuk sana kamu. Hu Dabao, Hu Erbao? Buka pintunya. Tidak mau. Guru pernah bilang, suami istri itu harus tidur bersama. Ayah itu laki-laki sejati, jadi harus lebih berani. Hu Erbao, kamu kan anak yang paling penurut. Bantu ayah bukakan pintunya, ya? Tidak mau, tidak mau. Yeay, Keluarga ini, kalau tidak ada kami, pasti akan berantakan. Tuan Huo, bagaimana kalau aku tidur di lantai saja, dan kamu tidur di ranjang? Hei, apa yang kamu lakukan? Hei, Tuan Huo, apa yang kamu lakukan? Aku belum siap. Malam ini tidak akan terjadi apa-apa. Oh, aneh. Kenapa aku merasa sedikit kecewa? Lin Ruge? Gawat, kamu ternyata malah tergoda dengan ketampanannya. Aneh sekali, kenapa aroma tubuh wanita ini terasa begitu familiar bagiku? Nyonya besar, tadi malam, Tuan muda besar dan Nona Lin tidur di ruangan yang sama. Apa? Wanita ini ternyata memang punya banyak trik. Sepertinya. Aku harus turun tangan sendiri. Dabao, Erbao, apa aturan permainan yang nenek katakan tadi, kalian berdua sudah mengerti? Kami mengerti. Nanti siapapun yang kami temui,
Kami tidak boleh memberitahunya bahwa Anda adalah nenek kami. Nenek, ibu itu orang baik. Bisakah kita berhenti membohonginya? Kalian berdua ini tidak tahu apa-apa. Wanita jahat zaman sekarang sangat pandai bersandiwara. Nenek tidak akan membiarkan wanita yang haus akan kekayaan itu menjadi ibu kalian. Dabau Erbau. Kamu gadis kecil, jalan kenapa tidak lihat-lihat? Bibi bangunlah dulu. Bibi tidak apa-apa. Sekarang saya tidak apa-apa, tapi siapa yang tahu nanti akan ada masalah yang muncul. Tidak bisa, kamu harus mengantar saya pemeriksaan seluruh tubuh. Tapi saya hampir terlambat. Begini. Ini kartu nama saya. Bibi pergilah ke rumah sakit dulu. Biar saya yang tanggung biaya medisnya. Bagaimana? Tidak bisa kalau saya tidak bisa menghubungimu. Bagaimana kalau kamu melarikan diri? Bibi seharusnya adalah petugas kebersihan perusahaan kami, kan? Bagaimana kalau Bibi ke meja kerja saya dulu untuk istirahat? Setelah saya pulang kerja, saya akan mengantar Bibi ke rumah sakit. Bagaimana? Baiklah. Biar saya bantu. Pelan-pelan. Ibu benar-benar seorang ibu yang baik dan tulus. Bibi, ini meja kerja saya. Anda duduk istirahat dulu di sini. Saya akan ambilkan segelas air. Ada apa ini? Bibi, mari kita bicara pelan-pelan. Yang lain masih sedang bekerja. KR, sekarang setelah kita menikah. Dan kedua perusahaan telah bersatu. Aku yakin, selama kita bekerja sama, kita pasti bisa menjadi orang terkaya yang baru di kota Hai. Tentu saja. Oh alah, bukankah ini kakku? Kamu masih berani datang bekerja? Kudengar Huo Jingshen sudah bangkrut. Kak, kamu benar-benar pembawa sial. Bukankah ini cincin nikah yang dibelikan Huo Yaozu untukku? Sepertinya keributan yang kubuat malah menyatukan mereka berdua. Mau kemana, Kak? Hah? Kamu. Ini adalah perusahaan grup Linku. Anak dari wanita perebut lelaki saja berani datang. Sebagai pemegang saham, kenapa aku tidak berani datang? Hanya pemegang saham tanpa kekuasaan. Apa yang membuatmu sombong? Lagi pula, kamu membawa nenek petugas kebersihan ke kantor. Apa maksudnya ini? Pantas saja baunya tidak enak. Lin Ruga, kamu membawa sembarang orang ke dalam kantor dan mengganggu pekerjaan semua orang. Apa kamu bisa bertanggung jawab? Ibu Bibi ini, dia hanyalah petugas kebersihan perusahaan. Pinggangnya terkilir, jadi saya membawanya ke sini untuk istirahat. Saya akan memintanya berhati-hati, agar tidak mengganggu pekerjaan semuanya. Petugas kebersihan ya? Kalau begitu dia tidak boleh duduk di sini. Dulu setelah aku dan Jingshen diusir ke luar negeri, baru beberapa tahun lewat, sampah bernama keluarga Huo ini sudah tidak mengenalku lagi. Kita semua adalah elit sosial, sedangkan tubuhnya sangat bau. Jika ada kuman, bagaimana kalau menulari kita? Benar. Bau sekali. Kalian terhadap seorang lansia begitu kasar. Memangnya di rumah kalian tidak ada orang tua, tidak punya anggota keluarga yang lebih tua? Gadis ini ternyata mau membelaku. Dengar apa kalian dengar itu? Aku tidak kotor, tapi hati kalian yang kotor. Bau sekali ya? Lin Ruga, perusahaan ini bukan tempat untuk beramal. Cepat bawa petugas kebersihan bau ini dan segera pergi dari sini. Wah, aku belum pernah mendengar ada perusahaan yang membuat peraturan melarang petugas kebersihan masuk ke dalam kantormu. Dulu memang tidak ada, tapi sekarang ada. Kamu sudah keterlaluan. Grup Lin ini adalah milik aku dan KR. Menambah satu peraturan baru. Apa masalahnya? Aku bisa memanggil Satpam untuk mengusir kalian keluar. Kenapa memangnya? Satpam. Kalian jangan berbuat sembarangan. Mbak, hanya seorang grup Lin sudah berani di hadapanku berbuat sewenang-wenang dan menindas orang yang lemah. Hemha, perusahaan sampah ini cepat atau lambat akan hancur karena salah urusan dan jatuh bangkrut. Kamu, anak baik, tempat ini terlalu kecil untukmu, tidak pantas menampungmu. Ayo ikut aku bekerja di Huo saja. Huo? Gawat. Nenek sudah membongkar identitasnya sendiri. Huo? Petugas kebersihan bau. Apa kamu bahkan tidak tahu cara menggunakan ponsel? Kemarin semua media di Haicheng telah mengumumkan kabar mengenai bangkrutnya Huo Jingshen. Kamu malah mau membawanya ke sebuah perusahaan bangkrut untuk bekerja di sana. Aku... Lupakan saja, Bibi. Kita tidak perlu membuang-buang tenaga bicara dengan orang yang hanya memandang rendah orang lain. Ayo kita pergi.
Anak baik, jangan takut. Di Haicheng ini belum ada orang yang berani menyentuhku. Kabar bangkrutnya Huo Group itu hanya berita bohong. Wanita tua renta, masih saja berakting ya. Huo Jingsen, sekarang tidak lebih dari sampah yang menjilat sepatuku. Kamu berani-beraninya menghina putraku? Aku rasa kamu sedang cari masalah. Siapa katamu dirimu ini? Aku adalah ibunya Huo Jingsen, ibu dari orang terkaya di Haicheng. Jadi ibu adalah ibu mertuaku? Habis sudah, semuanya benar-benar terbongkar. Huo Jingsen, itu benar-benar orang tidak berguna. Dia sendiri bangkrut, tapi masih membiarkan ibunya keluar bekerja jadi petugas kebersihan. Huo Yaozu, tidak peduli suamiku punya uang atau tidak, dia jauh lebih baik ribuan kali daripada pria busuk sepertimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun berkata seperti itu tentangnya. Mengenai ibu mertuaku, aku sendiri yang akan mencari uang untuk membiayainya. Mungkinkah dia tulus mencintai putraku? Aduh, Kak Yao, untuk apa bicara banyak dengan mereka? Menurutku ya, barang bekas dengan sampah, ditambah satu wanita tua renta, bukankah itu pasangan yang serasi? Hahaha. Kamu, beraninya kamu menghina putraku dan menantu perempuanku. Karena mulutmu begitu bau, biar aku bersihkan untukmu. Tuan Huo, jajaran petinggi perusahaan sudah tahu bahwa berita bangkrutnya Anda adalah rencana dari Nyonya Besar. Mereka bersedia mengikuti taruhan ini dan akan terus menyembunyikan identitas Anda. Baik. Halo? Ayah, gawat. Nenek dan ibu dipukuli oleh orang jahat. Kalian bosan hidup? Kumpulkan seluruh pasukan, berikan perlindungan penuh untuk Nyonya Besar dan istriku sekarang juga. Baik, bos. Wanita tua tidak tahu malu. Beraninya kamu menyentuh istriku? Huo Yaozu, kamu bahkan memukul orang tua, pria macam apa kamu ini? Coba katakan itu sekali lagi. Orang jahat. Orang jahat. Jangan berani kamu mengganggu ibuku. Dabao, Erbao, kenapa kalian datang ke sini? Ibu jangan takut. Dabao dan Erbao akan melindungimu dan nenek. Jadi kalian berdua adalah anak haram dari keluarga pamanku. Cepat, Enya. Dabao, Aku akan melawanmu. Anya. Wanita tua ini keras kepala juga, ya? Apa yang ingin kamu lakukan? Huo Yaozu, kamu menindas orang tua dan anak-anak, orang macam apa kamu ini? Kalau berani, hadapi aku. Baiklah. Kemarin kamu sangat sombong karena mengandalkan Huo Jingsen yang mendukungmu. Kemari, berlututlah, bersujud dan minta maaflah padaku dan KR. Jangan harap. Kalau begitu, aku akan menghabisi kedua anak haram ini dan juga wanita tua sialan ini. Jangan. Kalau kamu berani menyentuh kami, jika anakku mengetahuinya, dia pasti tidak akan melepaskan kalian. Orang jahat. Aku sudah memberitahu ayah. Dia akan segera datang untuk melindungi kami. Aku ingin tahu, apa yang bisa dilakukan pecundang bangkrut? Itu kepadaku? Jangan, Ne. Aku minta maaf. Jika terjadi sesuatu pada ibu dan istriku, maka kita akan menghabisi grup Lin. Baik, Tuan. Maafkan saya. Saya salah. Tolong lepaskan mereka. Bagus. Sangat penurut. Tapi itu belum cukup. Aku ingin kamu mempermalukan dirimu sendiri. Teriakan dengan keras bahwa kamu wanita rendahan. Akui bahwa sebelum menikah kamu menggoda pamanku. Dan katakan bahwa kamu adalah wanita sampah. 5 tahun yang lalu, aku gagal melindungi anak dan keluargaku. Kali ini, aku tidak akan melepaskannya lagi. Baiklah. Ibu jangan lakukan itu. Jangan. Ibu jangan. Nak, jangan lakukan itu. Jingsen akan segera datang. Kawanan sampah ini pasti akan menerima hukuman yang sangat berat. Siapapun yang datang hari ini tidak akan berguna. Ibu jangan. Jangan. Ayo lakukan. Cepatlah. Ya, benar seperti itu. Cepat lakukan. Cepat. Lakukan. Semuanya berhenti.
Beraninya menyentuh Nyonya, kau mau cari masalah ya? Bukankah dia sudah bangkrut? Jangan-jangan beritanya palsu. Berita palsu apaan? Dia hanya sedang berpura-pura saja. Huo Jingsen, orang-orang ini pasti uang bayaranmu kan? Dia bayar berapa? Aku akan bayar 2 kali lipat. Cepat beri pelajaran orang-orang miskin ini. Kau akan menyesal? Sampaikan perintahku. Dalam waktu 3 menit, aku ingin grup Lin bangkrut. Tadi aku hanya sedang emosional sehingga tak sengaja membocorkan masalah kebangkrutan palsu itu. Jika hal ini benar terjadi, maka taruhanku dengan Huo Jingshen akan dianggap tidak sah. Dengar, Jingshen, keluarga-keluarga Huo kita sudah benar-benar bangkrut, itu hadapilah kenyataannya. Cepatlah, pecat satpam ini sekarang juga. Huo Jingsen, ibumu saja sudah menjadi petugas kebersihan. Berhentilah bersikap seolah-olah kamu itu kaya raya. Tidak usah pamer kalau sebenarnya tidak punya apa-apa. Benar sekali, Kak. Lihatlah dirimu sendiri. Ibu mertuamu sudah setua itu. Masih harus bekerja sebagai pembersih hanya untuk mencari uang demi membiayaimu. Kamu ini benar-benar anak yang sangat durhaka. Sepertinya hari ini, aku tidak bisa mulai bekerja. Karena papi sudah datang menjemput, ayo kita pulang ke rumah. Berhenti. Kalian membuat keributan di perusahaan kami lalu mau pergi begitu saja? Jangan harap. Apalagi yang ingin kalian lakukan? Dia sudah memukulku, dan kalian para sampah ini sudah menunda pekerjaan semua orang di sini. Hari ini, jika kalian tidak melunasi semua uang ganti rugi itu, jangan harap bisa keluar dari tempat ini. Berapa harganya? Sebutkan saja nominalnya. Aku tahu. Kalian orang miskin ini tidak punya uang sama sekali. Bagaimana kalau begini? Selama hari ini, kalian bersedia berlutut dan bersujud minta maaf padaku. Maka, aku akan memaafkan kalian. Kenapa, Xiao Huo? Kamu tidak mau, ya? Huo Yaozu, meskipun dia sekarang sudah bangkrut, dia tetap pamanmu, jangan bersikap kurang ajar. Aku. Benar, kakak sepupu. Ayahku adalah pamanmu, dan ibuku adalah bibimu. Jika kamu menindas kami seperti ini, kamu akan menerima hukuman langit. Ayo kita pergi. Huo Jingsen, Lin Ruge, masalah kita belum selesai. Tuan Huo, silakan naik ke mobil. Dengar. Aku tahu kalian dipekerjakan, karena dia ingin membantuku. Tapi seperti yang kalian lihat sendiri, Tuan Huo sudah bangkrut, tidak ada lagi uang untuk mempekerjakan kalian. Aku sarankan, agar kalian mencari pekerjaan di tempat lain saja. Tapi, turuti kata Nyonya. Naik ke mobil. Bibi, aku tahu kesehatanmu kurang baik, mulai sekarang, tinggallah bersama kami. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi menemui wanita tak tahu malu itu. Wanita tak tahu malu. Ibuku terlalu banyak menonton televisi, terkadang dia tidak bisa membedakan kenyataan dan drama. Kalau begitu, mari kita cepat pulang. Ayo kita pergi. Ayo. Jadi kamu menyuruh cucu laki-laki dan cucu perempuanku tinggal di tempat seperti ini? Rumahku ini memang sedikit sederhana, tapi dapur dan kamar mandi semua ada. Kita semua bisa berbagi tempat. Seharusnya cukup untuk kita sekeluarga. Tidak boleh. Meskipun keluarga-keluarga Huo kami sudah bangkrut, tapi hal ini tidak boleh sampai menyusahkan kedua cucuku ini. Besok kamu harus pergi membelikan aku rumah di area sekolah yang bagus. Lagi pula, setidaknya harus ada 3 kamar tidur dan 2 ruang tamu. Dan juga harus menghadap ke selatan. Putraku tidak punya uang sama sekali, jadi jangan pernah berharap bisa mengambil sepeser pun dari kantongnya. Mengajukan syarat yang berlebihan begitu, dia seharusnya menyerah dan meninggalkan putraku. Baiklah. Dabau Erbau masih dalam masa pertumbuhan, memang kurang nyaman jika mereka tetap tinggal di tempatku ini. Besok kita akan pindah ke rumah yang lebih besar. Aku rasa orang itu tidak akan datang mencariku lagi. Cincin giok ini seharusnya bisa ditukar dengan sejumlah uang untuk membayar uang muka. Rencana yang ayah katakan tadi, apakah kalian semua sudah mengerti? Sudah mengerti. Papa, besok aku dan Mei akan berakting dengan baik. Agar mama tidak tahu kalau papalah yang membayar rumah itu. Sampaikan perintah ini, besok pastikan Nyonya dan Nyonya besar mendapatkan rumah yang memuaskan. Baik, tunggu, kirim beberapa orang secara rahasia untuk melindungi mereka. Kejadian seperti hari ini tidak boleh terjadi lagi. Baik, kenapa kamu tertawa? Tuan Huo, saya belum pernah melihat Anda begitu perhatian kepada wanita manapun. Apakah Anda mulai menyukai Nyonya? Apakah pekerjaanmu sangat sedikit? Perlu tidak aku kirim kamu ke Afrika untuk menjual jaket musim dingin?
Hari ini akan ada tokoh penting yang datang membeli rumah di sini. Kalian berdua harus melayani dengan sangat baik. Siap? Siap? Permisi, apakah Anda ingin membeli rumah? Bisa bantu kami jelaskan tipe-tipe rumahnya? Mari, baik, lewat sini. Yang uang mukanya di bawah 100.000 dolar. Untuk rumah-rumah di sini hari ini hanya untuk diberikan, bukan dijual. Hanya untuk diberikan, bukan untuk dijual. Memangnya ada hal yang sangat menguntungkan di dunia ini? Tentu saja ada. Bos kami berkata, setiap pelanggan ke 100 yang masuk, serta membawa anak kembar sepasang dan lansia, maka kami akan memberikan rumah secara gratis. Kalian begitu antusias? Apa mungkin kalian ini penipu? Apa yang sedang direncanakan oleh Huo Jingsen sebenarnya? Dari mana kamu mendapatkan aktor ini? Aktingmu sungguh berlebihan. Tuan Huo, dia adalah raja penjualan kami di sini. Dia punya 300.000 pengikut di TikTok. Aktingnya bisa dibilang yang terbaik. Bujuklah ibumu. Ya, Mama, menurutku paman ini tidak tampak seperti penipu. Benar. Di sini adalah pusat pemasaran terbaik di negara Yun. Menurutku, dia tidak mungkin seorang penipu. Kalau menurut ibu, bagaimana? Asalkan cucu-cucuku bisa tinggal di rumah yang besar, ibu tidak keberatan. Kalau begitu, tolong bantu kami melihat tipe rumahnya. Baik, silakan lewat sini. Lihatlah, ini adalah rumah dengan pemandangan danau. Memiliki jendela besar dari lantai hingga langit-langit. Setiap pagi saat Anda bangun tidur, Anda bisa melihat pemandangan seluruh kota dengan jelas. 300 juta dolar? Oh, kalau yang ini adalah rumah dengan pemandangan gunung. Ini memiliki ribuan mil hutan. Udaranya sangat segar dan lingkungannya sangat tenang. Ini benar-benar sebuah penyaring udara alami di dalam kota. Yang ini 500 juta dolar? Nyonya, Anda benar-benar punya selera yang bagus. Ini adalah properti terbaik koleksi kami, tipe rumah kelas atas. Ini terletak di pusat kota, tenang di tengah keramaian. Segala jenis furnitur dan peralatan elektronik sudah lengkap tersedia. Bisa langsung ditempati hanya dengan membawa koper. Sangat cocok untuk kalian. Yang ini? Ternyata harganya 1 miliar dolar? Nyonya? Anda cukup tanda tangan di sini. Maka dari semua unit yang ada ini, Anda bebas memilih yang mana saja. Kak? Sekumpulan orang miskin yang bahkan tidak mampu membeli toilet. Mana pantas muncul di sini? Cepatlah pergi dari sini. Mengapa kalian lagi? Kak, ini adalah kawasan perumahan elit. Rumah yang paling murah saja harganya mencapai 1 juta dolar. Kalian pasti hanya ingin menumpang AC, kan? Ibu membawa kami untuk membeli rumah. Kami akan segera tinggal di rumah yang besar. Hahaha. Membeli rumah? Kalian berdua? Jangan bermimpi di siang bolong. Seorang wanita hina yang telah diusir dari rumah dan seorang ibu pembersih. Apa yang kalian punya untuk membeli rumah? Mungkin kalau kalian membeli rumah, mainan baru masuk akal? Oh ya? Lalu, kalau aku berhasil membeli rumah ini, kalian berdua akan melakukan apa? Jika kamu sanggup membeli rumah di sini, aku akan berlutut dan bersujud minta maaf pada kalian. Sudah, rumahnya sudah kubeli. Mana mungkin? Bagaimana mungkin kamu sanggup membeli rumah di sini? Gratis? Ada apa ini? Kenapa dia bisa mendapatkannya secara gratis? Hari ini adalah hari jadi toko kami, sedang ada promo pembagian rumah gratis. Bagaimana ini mungkin? Landry Property adalah grup real estate paling bergengsi di sini. Biasanya untuk membeli rumah mereka saja harus mengantre dan buat janji. Mana mungkin bisa gratis? Menurutku, kontrak ini pasti palsu. Nona, apakah Anda sedang meragukan saya? Oh, aku tahu. Anda pasti pria simpanan barunya Lin Ruge. Lin Ruge, ternyata kamu memang tidak tahu malu. Begitu tahu Huo Jingchen bangkrut, kamu langsung pergi menggoda pria liar lainnya? Ada apa? Sudah menemukan mangsa baru? Bibi besar, wanita tak tahu malu ini akan mengkhianati putramu. Kamu malah masih duduk manis di situ. Jaga ucapan kamu itu. Kamu berani memukulku? Huo Yaozu, kalau berani taruhan harus berani kalah. Rumahnya sudah kubeli. Sekarang juga kamu berlutut dan minta maaf. Guru sudah bilang bahwa janji yang dibuat harus ditepati. Orang yang berbohong, hidungnya akan menjadi panjang. Dia sudah sangat jelek, tidak boleh menjadi lebih jelek lagi. Kamu. Mami? Hati-hati. Sudahlah, aku juga tidak ingin menyulitkan kalian. Tidakkah kalian baru saja mengejek bahwa kami tidak punya uang dan tidak sanggup membeli rumah? Baiklah kalau begitu, jika hari ini kalian membeli rumah ini, maka masalah yang tadi akan dianggap lunas. Apa yang dikatakan Huo Jingchen memang benar. Bahwa kamu sudah pikun itu adalah kenyataan. Bukankah dia tadi baru bilang kalau hari ini ada acara? Baguslah. Kami akan mengambil rumah ini.
Mami, Erbao akan mengobati lukamu. Dia berulang kali bersedia dihina demi anaknya. Apakah itu hanya pura-pura sedih ataukah memang naluri? Sudah, rumahnya sudah kami beli. Ini adalah rumah dengan pemandangan danau. Harganya 300 juta dolar. Suamiku, kita benar-benar sangat beruntung. Selamat atas rumah barunya, 300 juta dolar. Silakan gesek kartunya. Apa? Bukannya tadi Anda bilang bahwa hari ini ada promosi rumah gratis? Sekarang malah minta uang? Maksudnya apa? Memang ada kegiatan tersebut, tapi sejak Nona ini selesai tanda tangan, promosi kali ini sudah berakhir. Ini pemerasan namanya. Aku akan lapor polisi. Aku akan membuat kalian dihukum seumur hidup. Silakan saja lapor polisi. Kami punya rekaman pengawas di sini. Sejak awal sampai akhir, saya tidak pernah mengatakan bahwa Anda berdua bisa menikmati fasilitas promosi ini. Benar sekali. Dabao bisa jadi saksinya. Itu karena kalian ingin untung sendiri, jadinya malah buntung. Erbao juga bisa jadi saksi. Baiklah kalau begitu. Saksi dan bukti sudah lengkap. Jika Anda berdua tidak membayar, sayalah yang seharusnya lapor polisi. 300 juta dolar? Perusahaanku selama 3 tahun pun tidak bisa menghasilkan sebanyak itu. Kontrak itu, dia yang tanda tangani. Kalau butuh uang, cari saja dia, jangan cari aku. Wanita kejam. Jika bukan karena kamu terus merengek ingin beli rumah baru, aku tidak akan mengalami masalah ini sekarang. Aku beritahu kamu ya, soal uang ini, keluargamu harus tanggung setengahnya. Anda, Nona, ini sertifikat rumah dan kuncinya, mohon disimpan dengan baik. Hebat sekali. Kita akan punya rumah besar untuk ditinggali. Ibu, ayo kita lihat rumahnya. Iya, ayo. Kami sudah bayar uangnya. Cepat berikan kuncinya padaku. Maaf sekali, Tuan. Anda membeli rumah yang belum jadi, baru bisa ditempati 10 tahun lagi. Tuan Huo, 10 menit lagi Anda akan bertemu dengan Mr. Chen dari Guangchen Group. Tunda semua rapat, siapkan mobil untuk pulang. Indah sekali. Dibandingkan dengan tempat tinggalku dulu, villa ini memang agak sedikit kecil, tapi setidaknya lumayan layak huni. Bu, aku tadi sudah melihat sekeliling. Kamar tidur utama ini menghadap ke selatan, memiliki balkon dan kamar mandi sendiri. Mulai sekarang, Ibu tinggallah di kamar ini. Apa? Kamu bersedia memberikan kamar yang paling bagus ini padaku? Ibu sudah semakin tua, jadi membutuhkan ruang privasi sendiri. Pencahayaan kamar ini sangat bagus, dengan lebih banyak sinar matahari. Ini akan sangat baik untuk kesehatan Ibu. Tidak bisa. Trik wanita kejam ini benar-benar hebat, aku bisa saja terhasut olehnya. Sepertinya aku harus secepatnya menemukan ibu kandung kedua anak itu. Ibu tiri pasti tidak sebaik ibu kandung. Kami sangat merindukan. Papa juga merindukan Dabao dan Erbao. Lalu, apakah Papa rindu Mama? Bukankah katanya kamu pergi mencari kerja? Kenapa sudah kembali sepagi ini? Ibu bilang kalian sudah membeli rumah, jadi aku datang untuk memeriksanya. Sayang, tahukah kamu, aku membeli rumah ini tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Pihak kantor pemasaran bilang kalau kami adalah pelanggan yang beruntung, makanya mereka memberikan rumah ini secara gratis kepada kita. Maaf ya, aku merasa sangat senang. Dulu keberuntunganku tidak begitu bagus, tapi semenjak bertemu dengan kalian semua, aku merasa kalau keberuntunganku menjadi sangat baik. Jadi Mama, apa Mama menggunakan semua keberuntungan itu hanya untuk bertemu dengan kami dan Papa? Benar, bertemu dengan kalian adalah keberuntungan kecil bagi Mama. Sudah ya, kalian istirahatlah sebentar, Mama mau memasak. Malam ini kita makan besar. Asyik. Hebat juga kamu ya. Demi memberikan dia rumah, kamu sampai bekerja sama dengan pihak pemasaran dan bersandiwara di hadapanku. Sandiwara? Ibu, kalian sedang membicarakan apa? Itu, ibu bilang dia ingin pergi ke gedung opera untuk melihat pertunjukan. Keluarga kita sudah bangkrut. Bisakah uangnya digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak? Kedepannya jangan lagi menjalani kehidupan yang seperti dulu. Sepertinya Jangan bicara sembarangan jika tidak ingin rahasia ini terbongkar. penyakit tikun saya sedang kambuh. Saya harus cari obat dan minum obat. Ibu sudah terbiasa hidup kaya raya seperti dulu. Sekarang dia pasti merasa sangat kesulitan. Ibu sangat mudah dibohongi. Ibu terlalu baik hati. Apakah ada sesuatu yang butuh bantuanku? Tidak perlu, tidak perlu. Aku hanya datang untuk bertanya, apakah kalian ingin makan sesuatu atau ada pantangan makanan? Dabao dan Erbao alergi terhadap udang. Kebetulan sekali ya. Aku juga alergi terhadap udang. Bagaimana mungkin bisa ada kebetulan seperti ini? Guru bilang, di dunia ini dari setiap puluhan ribu orang pasti ada satu orang yang alergi udang. Di keluarga kita ada 3 orang. Ayah,
Apa ayah berpikir kalau ibu mungkin adalah ibu kandung kami? Sayang, apakah kamu terlalu banyak menonton cerita dongeng? Dalam kehidupan nyata tidak ada kebetulan yang seperti itu. Tetapi apapun yang terjadi, ibu akan selalu bersikap baik pada kalian. Anak-anakku sudah tiada 5 tahun yang lalu. Terkadang aku sangat berharap mereka masih ada di sisiku. Benar-benar membuatku terkejut. Aku sudah bilang wanita tak tahu malu ini, mana mungkin menjadi ibu dari 2 cucu kesayanganku. Baiklah, ibu akan memasak sekarang. Kalian berdua, jika ingin makan sesuatu beritahu ibu ya. Tentu. Begitu juga denganmu. Cari tahu, siapa sebenarnya wanita 5 tahun yang lalu itu? Lin Ruge, mengapa aku sangat berharap orang itu adalah dirimu? 300 juta dolar untuk membeli sebuah apartemen terbengkalai selama 10 tahun. Bagaimana bisa aku memiliki anak yang sangat bodoh seperti ini? Ayah, wanita tak tahu malu Lin Ruge itu menjebak kita. Dia lagi? Aku menyadari wanita kejam Lin Ruge itu. Sejak dia bersama Huo Jingshen, sepertinya dia sudah berani melawan. Tidak semudah dulu untuk dikendalikan. Hemp. Dia hanyalah kerikil kecil. Aku punya cara sendiri untuk menghabisinya. Kemarilah. Ya ampun, ini ternyata surat undangan lelang Gadele. Ku dengar perjamuan amal ini. Mengumpulkan semua petinggi kelas atas di negara Yun, Nona Blin, aku sangat iri padamu. Apa yang perlu diiri? Jika kalian ingin pergi, aku juga bisa mengajak kalian pergi bersama. Benarkah? Apakah kami juga bisa ikut? Kalau begitu, terima kasih banyak, Nona Lin. Kak, apakah kamu sangat iri pada mereka? Tidak apa-apa, selama kamu mau menggonggong seperti anjing. Aku akan membawamu juga. Hanya acara lelang, aku sama sekali tidak tertarik. Lalu bagaimana jika aku katakan bahwa di acara lelang ini terdapat barang peninggalan ibumu? Apa maksudmu? Ayah merasa barang peninggalan orang yang sudah tiada itu memenuhi tempat? Jadi, dia memutuskan untuk menjual semuanya. Apa kamu sudah gila? Kamu jelas tahu kalau itu adalah kenangan terakhir yang ditinggalkan ibuku. Terus kenapa? Biar aku beritahu ya. Barang yang ditinggalkan mendiang itu, di mataku, sama-sama sampah seperti dirimu. Benar, menyimpan barang milik orang yang sudah tiada di rumah, itu sungguh pembawa sial. Jika kalian tidak menyukainya, kalian bisa memberikannya padaku. Aku jelas-jelas sudah menanyakannya, memintanya kepadamu berkali-kali. Atas dasar apa aku harus memberikannya padamu? Itu dibeli menggunakan uang ayahku. Grup Lin didirikan oleh ibuku bersama dengan Lin Zhenbang, mereka memulainya dari nol. Menggunakan uang sendiri, bagaimana bisa dibilang menggunakan uang laki-laki? Lagi pula ibumu lah yang merebut posisi istri sah. Menghancurkan keluarga kami hingga tercerai-berai. Uang yang keluarga kalian gunakan sekarang, di dalamnya ada jerih payah. Ibuku, wanita kejam. Tutup mulutmu, wanita sampah. Aku beritahu kamu. Jika ingin membeli barang milik ibumu yang sudah tiada itu, datanglah ke acara lelang. Tapi syaratnya, kamu harus punya kualifikasi untuk bisa masuk ke dalam aula. Hari sudah gelap. Kenapa mami belum pulang juga ya? Nenek, Erbau lapar. Menurutku dia itu Sudah mulai menunjukkan sifat aslinya. Dia sedang pergi bersenang-senang dengan pria lain. Dabau? Erbau? Ikutlah dengan nenek. Kita pergi ke kediaman tua untuk hidup makmur. Ayo pergi. Ayo jalan. Mari, kita pulang ke rumah. Pulang. Lin Ruge, apa kamu ingin membuatku mati ketakutan? Wanita kaya yang cantik, siapa Anda? Kamu bau sekali. Apa kamu minum alkohol? Tidak banyak kok. Hanya 3 botol. Pria tampan. Kamu mabuk? Sudah kubilang wanita tak setia seperti ini tidak boleh dinikahi. Dia menelantarkan suaminya dan mengabaikan kedua anaknya, malah pergi sendirian hanya untuk bersenang-senang. Omelan yang bagus.
Ibu, omeli aku sedikit lagi. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu sudah gila? Kelakuannya saat mabuk sangat buruk. Segera ceraikan dia. Cerai? Tidak mau. Ibu, aku tidak mau. Ibu jangan bercerai dengan ayah. Apa yang ingin kamu lakukan? Lepaskan. Ibu tidak tahu. Setelah ibu bercerai dengan ayah, dia membawa wanita itu dan Lin KR tinggal di rumah kita. Mereka hanya akan menindasku, menyuruhku mencuci baju, dan menjadikanku pelayan. Juga ibu juga akan dibuat menderita hingga tiada oleh mereka. Apa yang kamu katakan? Aku masih hidup dengan baik kok. Peramal nasib bilang, aku akan panjang umur. Benar, Anda akan berumur panjang. Anda akan selalu hidup di dalam hatiku. Ibu sangat malang. Sama sepertiku, tidak punya ibu sejak kecil. Nenek, ayah, nanti aku akan memperlakukan ibu dengan baik dan memberinya cinta yang sangat banyak. Sudahlah, aku akan pergi membuatkan sup perda mabuk untukmu. Pria tampan. Nikahilah aku. Tampan. Menikahlah denganku. Aku sudah menyuruh orang menyelidikinya. Dia di kantor telah ditindas oleh Lin KR. Sebelumnya dia juga sering ditindas. Mengapa kali ini emosinya begitu meluap-luap? Kudengar, Lin KR akan mengambil barang peninggalan ibunya untuk dilelang. 3 hari lagi, di jamuan amal Gatley, aku akan hadir bersama Nyonya. Tuan Huo, Anda belum pernah menghadiri acara seperti ini sebelumnya. Mengapa kali ini ingin pergi? Karena dia ingin pergi. Meskipun dia terlihat sangat menyedihkan, tapi aku tetap pada pandangan lamaku bahwa kedua anak ini harus mengikuti ibu kandung mereka. Asisten khusus Lee sudah mulai menyelidiki wanita di malam itu. Lin Ruge, apakah orang itu adalah kamu? Ada apa? Apa yang terjadi? Gaji yang baru saja kuterima kemarin, ternyata habis kubelikan 3 botol miras impor. Jika uang habis, bisa dicari lagi. Ibu, jangan terlalu dipikirkan. Tersenyumlah karena ini bukan masalah besar. Tapi pengeluaran kita selama 1 bulan. Aku tidak bisa tersenyum. Ibu, kami adalah bintang keberuntunganmu. Pasti akan ada hal baik yang terjadi. Mana mungkin ada kebetulan seperti itu. Aku akan buka pintunya dulu. Ini surat undangan yang Anda minta, Tuan Huo. Apa kamu memanggilnya tadi? Tuan Huo? Apa kamu baru saja memanggilnya apa? Tuan Huo? Duh, itu. Maksud dia bahwa pekerjaan harus tetap diselesaikan. Oh, benar. Anu Xiao Huo sekarang adalah asisten saya. Dia bilang kalau Anda ingin pergi ke acara jamuan amal itu, jadi dia meminta saya untuk mencarikannya 2 undangan. Benarkah? Iya. Ah, Xiao Huo, aku sudah banyak membantumu, jadi bulan ini bekerjalah dengan baik ya. Oh, begitu ya. Bagus sekali. Aku benar-benar mendapatkan undangannya. Dabao, Erbao, kalian ini benar-benar pembawa keberuntungan bagi Mami. Mami, kamu belum mencium papi loh. Ini. Tidak perlu? Ikut aku keluar sebentar. Sayang, kalian berdua harus jadi anak baik. Di rumah bersama nenek. Mengerti? Baik. Kakak, papi mau mengajak mami kemana? Pasti akan melakukan hal yang hanya bisa dilakukan orang dewasa. Pakaianku sudah cukup kok. Lebih baik kita tidak perlu membelinya. 3 hari lagi, seluruh tokoh penting dan orang terkaya di negara Yun akan hadir.
Jadi kamu butuh pakaian yang pantas? Ada benarnya juga. Nanti, KR dan Yaozu juga akan datang ke pelelangan itu. Aku tidak boleh memalukan Huo Jingshen. Baiklah kalau begitu, aku akan membeli yang paling murah. Selamat datang Tuan-Tuan Huo, ada angin apa hingga membawa Tuan orang kaya ke tempat kami ini? Tuan orang kaya, Dewa kekayaan. Kenapa dia juga memanggilmu Tuan Huo? Sebelum bangkrut, mal ini milik keluarga kita. Aku ingin membelikan baju untuk istriku. Kamu pergilah. Hei, bukan membeli, tapi menyewa. Apa di sini bisa menyewa gaun pesta? tentu tidak. Maksud saya, tentu saja bisa menyewa. Kalau begitu, tolong ambilkan 2 yang paling murah, agar aku bisa mencobanya. Baiklah Nyonya, mohon tunggu sebentar. Tuan Huo ini sungguh lucu. 2 hari yang lalu baru saja merilis berita palsu tentang kebangkrutan. Hari ini dia malah membawa istrinya pura-pura miskin. Dunia orang kaya memang sulit mengerti. Nyonya, apakah Anda menyukainya? Semua ini pasti sangat mahal kan? Aku tidak mampu menyewanya. Tidak apa-apa, manajer toko akan memberikan kita diskon. Benar sekali. Kebetulan hari ini sedang ada promo, bisa diskon 90%. Tapi ini semua bukannya barang bermerek, meskipun didiskon, tetap saja mahal. Tenang saja. Semua ini barang palsu. Iya, ini semua hanya tiruan, tidak ada nilainya. Masakan iya? Bukankah ini mall mewah, paling bergengsi di negara Yun? Kenapa bisa menjual barang palsu? Itu karena Tuan Huo kita sudah bangkrut. Bisnis mall sedang tidak lancar, jadi terpaksa menjual beberapa barang palsu. Rata-rata setiap helainya hanya seharga $10. $10, murah sekali. Silakan pilih mana yang Anda suka untuk dicoba. Kalau begitu, yang ini saja. Baiklah Nyonya, mari ikut saya. Wah. Pantas saja hari ini kelopak mataku terus saja berdenyut. Ternyata karena akan bertemu si pembawa sial ini. Benar-benar bisa bertemu dengan pembawa sial ya. Kenapa harus kalian lagi? 3 hari lagi adalah perjamuan amal Gaderli. Suamiku tentu saja datang membawaku untuk membeli gaun. Kenapa kalian malah ada di sini? Masih tanya kenapa? 2 orang miskin ini, pasti yang satu datang untuk melamar jadi petugas kebersihan, dan yang satu lagi melamar jadi petugas keamanan. Hahaha. Gaun ini, harganya $500.000. Istriku, orang miskin ini tidak sanggup membelinya. Cobalah kau yang pakai. Baiklah, Kak. 3 hari lagi, aku pasti akan berdandan dengan sangat cantik, dan barang peninggalan ibumu itu akan aku jual semuanya. Kalian... Ada suara anjing menggonggong di sini. Ayo kita cari toko yang lain saja. Huo Jingshen, siapa yang kau panggil anjing? Lancang sekali. Aku ini paman mudamu. Ayang, jangan hiraukan dia. Aku akan sedih kalau tanganmu sampai terluka. Kalau begitu, mari kita beli baju di toko lain. Ya ampun, apa aku tidak salah dengar? Paman muda tidak punya uang sepeser pun? Tempat kelas atas seperti ini bukan tempat yang sanggup kau bayar. Kami ini pelanggan VIP di sini. Usir kedua orang miskin ini dari sini. Kalau tidak, kami tidak akan berbelanja di sini sepeser pun. Mohon maaf, tujuan kami membuka toko ini adalah untuk berbisnis, jadi kami tidak akan mengusir pelanggan manapun. Apa matamu sudah buta? Kami adalah pelanggan terhormat yang berbelanja $5 juta di sini. Kalian malah demi sampah yang sudah bangkrut ini, dan wanita murahan tak tahu malu ini, ingin melawan kami? Di mana manajer? Aku ingin bertemu manajer. Suruh dia untuk segera mengusir orang-orang miskin ini. Siapa yang sedang mencariku? Tuan Huo. Tuan Huo. Karena Anda sudah mengenali identitas saya, maka Anda seharusnya tahu bagaimana cara menangani kedua orang miskin ini. Tuan Huo, Nona Lin, silakan Anda pergi. Kamu dengar itu? Dasar orang miskin. Cepat sana pergi. Setelah kalian mengusir mereka nanti, ingat cari 2 orang petugas kebersihan untuk menyapu tempat ini dan beri disinfektan. Agar tubuh mereka yang kotor itu tidak menularkan penyakit kepada kami. Apa kamu sudah gila? Maksud saya, menyuruh Anda Tuan Huo dan Anda Nona Lin untuk meninggalkan mal kami. Petugas keamanan, cepat usir mereka berdua dari sini. Kamu gila? Kami ini orang kaya. Beraninya kamu mengusir sumber uangmu sendiri? Masukkan mereka berdua ke dalam daftar hitam mal kami. Mulai sekarang, mereka berdua tidak diizinkan menginjakkan kaki di mal kami sedikit pun. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda. Sebagai tanda permohonan maaf, kami memutuskan untuk memberikan semua pakaian ini kepada Anda secara gratis. Semuanya diberikan untuk kami? Oh, benar. Mal kami selalu menjunjung tinggi prinsip bahwa pelanggan adalah raja. Kami berharap setiap pelanggan bisa mendapatkan layanan terbaik di mal kami ini. Karena hari ini membuat Anda tidak nyaman, maka pakaian-pakaian ini kami berikan sebagai permintaan maaf. Sepertinya ini tidak enak. Karena manajer sudah mengatakannya, terima saja. Lagi pula ini tidak seberapa harganya. Benar, total semua pakaian ini hanya $100. Apa? 100?
Ah iya, benar sekali. $100. Tidak mahal kok, sungguh tidak mahal. Lepaskan aku. Ah. Sayang, apa yang sebenarnya terjadi? Huo Jingchen ini? Jangan-jangan dia belum bangkrut? Jangan-jangan dia tidak bangkrut? Apa maksudmu tidak bangkrut? Pusat perbelanjaan ini dulu miliknya. Aku rasa orang-orang ini hanya menghargainya saja, makanya mereka berani bertindak pada kita. Kamu benar. Anjing yang dipelihara tuannya, meskipun tuannya sedang terpuruk, tetap akan setia melindunginya. Suatu saat nanti jika aku sudah mengambil alih tempat ini, hal pertama yang kulakukan adalah memecat mereka semua. Tapi sekarang bagaimana? Di dalam mall ini, ada gaun edisi terbatas yang ingin kubeli. Jika tidak bisa membelinya, aku tidak bisa tampil memukau di acara amal 3 hari lagi. Jangan panik, aku punya cara untuk membuatmu. Pergi dengan penuh kebanggaan. Wah. Nenek, ini kalung yang pernah dipakai oleh putri dari Inggris. Apa nenek benar-benar akan memberikannya kepada Erbao? Tentu saja, cucu kesayangan kita ini adalah putri kecil paling berharga bagi negara Yun. Jika kamu menginginkan bintang di langit pun, nenek akan mengambilkannya untukmu. Cantik sekali. Oh ya, Dabao. Katakan pada nenek, apa kamu ingin sebuah mobil? Tenang saja, nenek sudah meminta orang untuk mengirimkannya lewat jalur udara. Ini, ambil kunci ini. Ini Maserati edisi terbatas. Tapi nenek, aku bilang aku ingin mobil mainan. Duh, apa serunya bermain mobil mainan? Sebagai seorang laki-laki, kamu harus bermain barang yang asli. Nenek, memberikan barang-barang ini kepada aku dan kakak. Apa nenek tidak takut ketahuan ibu? Benar. Nenek, jika ibu tahu bahwa kita sekeluarga berpura-pura miskin untuk membohonginya, pasti ibu akan marah besar. Tidak apa-apa. Dia, sebelum dia kembali nanti, nenek akan menyimpannya dengan baik. Baiklah kalau begitu. Kunci mobil Maserati, kalung yang pernah dipakai Ratu Inggris. Ibu Jingchen, apa ada sesuatu yang kalian sembunyikan dariku? Kalian apa menyembunyikan sesuatu dariku? Aduh, ini semua barang palsu, tidak ada harganya. Bukan, aku pernah melihatnya di tempat Huo Yaozu, kunci mobil seperti ini. Melihat kualitas dan beratnya, ini pasti asli. Juga kalung ini, aku pernah melihat perkenalannya di televisi. Dengan teknik pengerjaan saat ini, sangat sulit untuk membuatnya. Jadi ini juga pasti asli. Gawat Mei Mei, kenapa Mami tiba-tiba jadi pintar? Papi akan tamat. Awalnya dikasih rumah gratis, lalu baju gratis, sekarang malah dapat perhiasan dan mobil gratis. Huo Jingchen, jujurlah padaku. Apakah kalian tidak tahan hidup sebagai orang biasa, sehingga kalian pergi meminjam pada lintah darat? Aduh. Ternyata Mami juga tidak sepintar itu. Ibu, sudah aku bilang berkali-kali, rumah lama sudah disita, jangan lagi menyelinap masuk ke sana. Untuk mengambil barang-barang. Apa? Semua ini diambil secara ilegal dari rumah lama. Bagaimana bisa ini dianggap mencuri? Ini aku ambil dari rumah lama. Ini bukan mencuri namanya. Ibu, caramu melakukan ini tidak benar jika sampai terlihat oleh orang lain. Aduh, Mami. Jangan salahkan nenek lagi. Nenek mendengar kalau Mami akan menghadiri perjamuan. Itu sebabnya dia membawa mobil dan kalung ini keluar. Nenek bilang di hari itu, Mami harus menjadi putri paling cantik di dunia. Ibu, tak kusangka kau melakukan semua ini. Hanya demi aku. Ya, begitulah kira-kira. Ibu, tidak menyangka, ibu biasanya terlihat sangat kaku. Ternyata, ibu peduli padaku. Ibu, tenang saja. Mulai sekarang ibu adalah ibu kandungku. Aku akan berbakti padamu seperti kepada ibu kandung sendiri. Ya ampun, bukankah ini kalung antik yang pernah dipakai Ratu Inggris? Sayang, tolong belikan itu untukku. Kamu membelinya untuk diberikan kepadaku. Tentu saja. Temanku sangat akrab dengan Ratu Inggris. Dia memberiku potongan harga dan menjualnya kepadaku seharga $50 juta. Pantas saja akhir-akhir ini aku melihat di berita. Sang ratu tidak pernah memakai kalung ini lagi. Ternyata karena sudah dibeli oleh suamiku, kamu sungguh baik kepadaku. Ini hanyalah kalung imitasi kualitas tinggi yang kubeli, pengerjaan dan teknologinya kelas 1. Seharusnya tidak akan ketahuan kan? 3 hari lagi, aku akan memakai kalung ini untuk pergi ke perjamuan amal. Saat waktunya tiba, aku pasti akan menjadi pusat perhatian seluruh ruangan dan membuat para wanita kalangan atas itu sangat iri kepadaku. Ma,
Awalnya, Mama sendiri yang bilang ingin pura-pura miskin untuk menguji Lin Ruge. Jika Mama tidak mengikuti aturannya lagi, aku tidak keberatan memberitahunya. Kalau aku tidak bangkrut. Aku mengerti, ke depannya aku tidak akan pamer kekayaan lagi. Wah, tidak salah lagi, ini memang lelang Gately. Tempat ini terlalu mewah. Kami bisa ikut menghadiri acara lelang kelas atas seperti ini, itu semua berkat kemurahan hati Anda, Nyonya, dan juga Tuan Huo. Lihatlah tingkah laku kalian yang tampak seperti orang kampung ini. Di masa depan sering-seringlah ikut denganku. Dijamin kalian akan punya banyak kesempatan untuk membuka mata. Astaga, Nona Lin, kalung yang Anda pakai ini pernah aku lihat di televisi. Namanya Jantung Samudra. Benar sekali, Ratu Inggris bahkan pernah memakainya. Kalian cukup punya selera. Barang ini memang benar-benar kalung milik Ratu Inggris. Tapi, kalung ini sudah dibeli oleh suamiku dan diberikan untukku. Astaga, Tuan Huo benar-benar memanjakan istrinya. Kalung ini hanya ada satu di dunia yang melambangkan cintaku yang tulus kepada Anda, KR. Kalung ini terlalu berharga. Lebih baik aku simpan dulu saja. Lin Ruge, kenapa dia ada di sini? Tak disangka wanita ini kalau berdandan sedikit ternyata cukup menawan juga. Lin Ruge, dasar kamu wanita, tak tahu malu. Bukannya aku sudah bilang, kamu tidak punya hak untuk datang ke sini? Kenapa kamu diam-diam mengikuti ke sini lagi? Lihatlah betapa dandanannya yang mencolok itu. Pasti dia ingin menggoda Tuan Huo. Keamanan. Keamanan. Orang ini tidak ada hubungannya dengan kami. Cepat usir dia keluar dari sini. Mohon maaf Nona, untuk masuk ke ruang acara dibutuhkan undangan. Jika Anda tidak memilikinya, tolong silakan pergi. Siapa bilang aku tidak punya? Bukankah hanya sebuah surat undangan? Aku punya, masih mau berpura-pura? Lin Ruge, jika hari ini kamu bisa menunjukkan surat undangannya, maka aku akan melakukan hal yang mustahil, sekalipun sebagai taruhannya. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu bisa punya undangan? Lin Ruge, buka mata rendahanmu itu dan lihat baik-baik. Undangan jamuan amal ini berwarna emas. Kartu hitam milikmu ini, mungkinkah kamu menggambarnya sendiri? Kumohon, dasar miskin. Bahkan jika kamu ingin memakai undangan palsu untuk menipu orang lain, setidaknya bawalah yang terlihat lebih mirip. Dia sama seperti undangan palsu ini, murahan dan rendah. Selamanya tidak akan pernah pantas berada di sini. Kalau begitu, buka mata rendahanmu itu dan lihatlah baik-baik. Ini adalah undangan tingkat tertinggi. Ini adalah undangan eksklusif. Mami, Kalian berdua kenapa ke sini? Bukannya kamu bilang kamu hari ini harus masuk kerja? Dasar keluarga gembel. Mami, Papa bilang hari ini Mami akan bertemu banyak orang jahat. Jadi kami datang untuk melindungimu. Mami lihat, aku bawa Ultraman. Dia akan membasmi monster. Biu biu biu. Biu 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 biu. Biu. Sekelompok orang gila. Tuan Huo, Nona Lin, menurutku kalian lebih baik jangan membuang waktu bersama sampah-sampah ini. Lagi pula waktu kalian sangat berharga. 1 menit bisa menghasilkan ratusan ribu dolar, sedangkan mereka hanya bisa menghasilkan beberapa sen saja. Kamu awasi mereka, jangan biarkan gembel-gembel itu masuk, supaya tidak mengotori aula ini. Jing Shen, mereka bilang undangan ini palsu, lebih baik kita pulang saja. Mohon tunggu sebentar, tamu kehormatan. Tamu kehormatan, maksudmu kami? Benar, kartu yang Anda pegang ini adalah undangan eksklusif kami yang hanya ada satu saja di seluruh dunia. Kartu yang begitu berharga ini, Presiden Lee malah memberikannya kepada kita. Presiden Lee orangnya sangat murah hati. Ayo kita segera masuk. Ayo pergi. Jadi ini peninggalan Lin Ruge, warisan ibu yang sudah tiada itu. Tepat sekali. Semua ini, ambil dan bawa saja ke pelelangan. Baik, Nona Lin. Lin Ruge berani melawan kita, maka kita akan buat ibunya. Tiada dengan tidak tenang. Tidak hanya itu, aku juga akan membuatnya menanggung predikat anak yang tidak berbakti dan menyesal seumur hidup. Lin Ruge, bagaimana wanita sampah ini bisa menyelinap masuk? Mami, kenapa Mami tidak memakai kalung? Mami takut hilang, jadi Mami simpan. Mami jangan takut. Kalaupun hilang, nenek akan membelikannya lagi. Kita baru saja bangkrut, anak-anak belum terbiasa dengan penurunan pengeluaran ini. Pakailah saja. Baik.
Kalian lihat, dia benar-benar kalung yang persis dengan milik Nona Lin. Bukankah itu kalung yang dibeli Nona Lin dari Ratu Inggris? Kenapa dia bisa mempunyainya? Lin Ruge, tidak aku sangka ya, demi mencari perhatian dariku, kamu berani memakai kalung palsu ke sini. Apa kamu sudah tidak punya malu lagi? Hati-hati, Barang palsu, sudah kuduga. Orang miskin, bagaimana mungkin sanggup membeli barang yang sangat berharga seperti ini? Wanita hina, apa kalungmu ini dibeli dari pedagang kaki lima? Tidakkah kamu melihat siapa dirimu sebenarnya? Beraninya memakai yang sama dengan milik Nona KR. Atas dasar apa? Kalian mengatakan kalung yang aku pakai ini palsu. Tentu saja, karena yang asli sedang aku kenakan sekarang. Ya ampun, ini benar-benar koleksi milik Ratu Inggris, yang bernama Heart of the Ocean. Tidak menyangka setelah Tuan Huo bangkrut, ternyata dia sampai membeli barang palsu, benar-benar memalukan. Lin KR, apa hanya karena aku miskin? Lantas apa yang kupakai dianggap palsu? Dan kalian, hanya karena punya uang, apa yang kalian pakai? Pasti selalu asli? Benar. Karena kamu miskin, dan aku kaya. Perbedaan di antara kita seperti langit dan bumi. Tapi aku katakan padamu, kalungku ini bukan barang palsu. Ini adalah, berani sekali kamu berbohong. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan padaku. Aku tentu saja harus membuang barang palsu ini. Seharusnya aku tidak mengeluarkannya. jangan sedih lagi, itu hanya sebuah kalung. Benar, hanya barang murahan saja. $20? Apakah cukup untuk ganti rugi? Uang segitu saja mau menangis? Ternyata memang orang miskin. Aku akan ganti $20 lagi, segera pergi dari sini. Baik, karena kalian sangat ingin membayar, mari kita benar-benar hitung kerugiannya. Kalian kemari dan lihatlah. Gembel ini begitu mendengar soal uang, langsung saja mau cari untung. Ayo, katakan, ingin berapa lagi? Kalung ini adalah kalung kuno milik Ratu Inggris yang pernah beliau kenakan. Nilai pasarnya setidaknya $500 juta. Aku tidak ingin mempersulit kalian. Dalam 3 hari kalian kumpulkan uang itu, dan aku tidak akan melapor polisi agar kalian tidak dihukum penjara. $500 juta? Huo Jingshen, kamu sudah gila. Barang palsu begini seharga $500 juta. Meskipun kalung KR itu palsu, milik Lin Ruge ini tidak mungkin yang asli. Ku beritahu ya, kalian pasangan miskin, mengapa datang ke tempat mewah ini? Ternyata hanya untuk menjebak dan menipu orang. Sekali bicara minta $500 juta. Kalau tuduhan pemerasan ini sampai terbukti, cukup untuk membuat kalian mendekam lama di penjara. Benar. Cepat hubungi polisi. Tangkap mereka semua. Tidak akan ada yang boleh menyentuh keluargaku. Paman, bagaimanapun kamu adalah mantan orang terkaya, tapi sekarang malah menggunakan cara rendahan semacam ini untuk menipu uang. Profesor Zhang, Anda adalah pakar identifikasi perhiasan, terpuncak di negara Yun. Maukah Anda memeriksa keaslian kalung ini? Karena kedua Tuan Huo ini sama-sama punya alasan sendiri, biar saya lihat sebentar. Demi kalung palsu saja, sampai membuang-buang waktu di sini, diperiksa berapa kali pun, hasilnya akan tetap sama. Kalau benda itu benar yang asli, aku akan berlutut dan meminta maaf padanya. Ya Tuhan, benda ini ternyata. Kalung ini, ternyata ini adalah Heart of the Ocean. Apa? Ini tidak mungkin. Lin Ruge, Huo Jingshen, kalian berdua hanya orang miskin. Bagaimana mungkin bisa membeli yang asli? Profesor Zhang, apa matamu sudah tidak jelas sampai salah lihat? Tidak mungkin. Ini adalah teknik filigree yang sudah lama hilang. Bahkan dengan teknologi modern pun tidak akan bisa ditiru. Lihat alur polanya ini, kemurnian batu permata ini benar-benar asli. Tadi sangka di usiaku yang sudah setengah abad ini, aku masih bisa melihat barang berharga seperti ini. Tega-teganya. Kalian membiarkan barang berharga seperti ini hancur berkeping-keping. Kalian ini, benar-benar orang berdosa. Tidak mungkin. Bahkan jika kalung yang kubelikan untuk KR palsu, kalian berdua orang miskin juga tidak mungkin mampu membeli yang asli. Apa katamu? Kalung yang kamu berikan padaku, itu palsu? Benar, punyamu itu memang palsu. Iya, yang dipakai ibuku barulah kalung Ratu Inggris, yang diberikan langsung pada keluarga kami. Masa sih, mantan orang terkaya yang sudah bangkrut, ternyata mengenal Ratu Inggris? Koneksi orang terkaya mana mungkin bisa kamu jangkau. Seterpuruknya dia pernah berdiri di puncak ekonomi dunia sebagai seorang raja. Wanita kejam. Ini semua karena kamu gila harta. Harus sekali ingin cari perhatian di pelelangan. Kalau tidak, hari ini aku tidak akan membuat masalah sebesar ini. Ganti rugi atau masuk penjara? Pilih salah satu. Sebelum ini beli rumah habis $300 juta, sekarang butuh $500 juta lagi. Ruge, aku salah. Ingatlah bahwa kita pernah saling mencintai dahulu. Tolong lepaskan aku ya. Jauhkan tangan kotor kalian dariku. Kalau kau berani menyentuh istriku lagi, kau mau aku menghabisimu? Paman,
Bibi muda, kita semua ini satu keluarga. Kamu tidak mungkin menghancurkanku sampai tak tersisa, kan? Woya Ozu, saat kalian memperlakukan kami dengan penuh penghinaan, kenapa kalian tidak terpikir untuk melepaskan kami? 500 juta dolar. Dalam waktu 3 hari, kalian harus memberikannya kepada kami. Kamu. Acaranya lelangnya akan segera dimulai, ayo kita masuk dulu. Mengapa saat melihat dia ada di sini, hatiku mendadak merasa sangat tenang? 500 juta dolar. Membayar sebanyak itu, keluarga kita berdua bisa bangkrut. Apa yang kamu panikkan? Aku rasa Profesor Zhang itu hanyalah orang suruhan yang dia sewa. Mereka jangan harap bisa menipu. Uang dariku barang 1 sen pun. Istriku, lelang akan segera dimulai. Kita akan segera melihat Lin Ruge menangis. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir dalam perjamuan amal gadeli kami. Sekarang acara lelang resmi dimulai. Di sini terdapat barang antik yang sangat berharga dan langka. Harga pembuka, 500.000 dolar. Ini adalah peninggalan ibuku. Ini adalah barang peninggalan ibuku. Aku tawar 600.000 dolar. Aku tawar 700.000 dolar. Aku tawar 1 juta dolar. Huo Jingsen, kamu saat ini hanyalah si miskin yang tidak punya uang dan kekuasaan. Lihat bagaimana cara kamu melawan kami. 10 juta dolar. Jingshen, aku tahu kamu berniat baik padaku, tapi aku tidak punya uang untuk membelinya. Maaf ya, ini sebuah kesalahpahaman, kami tidak jadi membelinya. Benar-benar ya, sudah menawar tapi malah tidak mau. Ada saja orang yang menawar tapi membatalkan. Apa mereka mengerti aturannya atau tidak sih? Kesalahpahaman? Lin Ruge, kamu pikir acara lelang Gaderli ini adalah pasar barang bekas tempatmu memulung? Karena kalian berani menawar, maka kalian harus mengeluarkan 10 juta dolar itu. Acara lelang Gaderli ini sudah diadakan ratusan kali. Ku dengar dulu ada yang tidak membayar utangnya. Dia dikirim untuk mendekam di penjara selama 10 tahun. Hahaha, masuk penjara? Bukankah ini barang peninggalan ibumu? Aku pasti akan membantumu membelinya. 2 orang kampungan, masih saja berlagak. Barang ini milikku, dan uang ini biar keponakanku yang menanggungnya. Atas dasar apa? Kamu mempermainkanku berkali-kali. Apa kamu pikir aku ini orang bodoh yang mudah ditipu? Bukankah tadi kamu berutang padaku 500 juta dolar? Pas sekali, ini bisa dianggap sebagai bakti kalian kepada kami para tetua. Aku, pembawa acara. Pihak Gaderli kalian seharusnya tidak punya aturan seperti ini, kan? Semua ikuti instruksi Huo Jingsen Tuan Huo. Baik, Bos. Hadirin sekalian, baru saja pihak Gaderli kami mengubah peraturannya. Uang ini bisa ditanggung bersama oleh pasangan Huo Yaozu secara bersama-sama. Apa? Aku tidak setuju. 10 juta dolar 1 kali, 10 juta dolar 2 kali. Kalian ini melakukan pemaksaan jual beli. 10 juta dolar 3 kali. Terjual. Tunggu sebentar. Aku tawar 100 juta dolar. Tunggu. Saya tawarkan 100 juta dolar. Ini. Siapa ini? Kami baru saja menerima panggilan langsung dari seorang nenek luar biasa, tamu VIP. Yang menawar harga 100 juta dolar. Papa, mengapa ada orang yang jauh lebih kaya dari kita? pasti ini kelakuan nenekmu lagi. Nyonya besar, kita sudah berhasil mengajukan penawaran harga. Hahaha, bagus sekali. Saat menantu asliku sudah kembali, aku akan memberikan barang antik dan perhiasan ini semuanya kepadanya sebagai hadiah pertemuan. Tetapi Nyonya besar, aku rasa menantu tertua orang yang cukup baik, anak-anak juga menyukainya. Mengapa Anda merahasiakan ini dari Tuan Huo dan diam-diam mengirim orang untuk mencari ibu kandung dari anak-anak? Apa yang kamu tahu? Seorang anak hanya bisa tumbuh sehat jika bersama dengan ibu kandungnya sendiri. Cerita tentang keluarga tiri yang menganiaya anak, bukankah sudah sangat sering terjadi? Tapi sudahlah, setelah aku menemukan ibu kandung mereka, aku akan memberikan Lin Ruge sejumlah uang agar dia bisa hidup tenang tanpa kekhawatiran. Halo? Apa? Anak bodoh itu, dia membekukan kartu bank milikku. Nona Lin, inilah barang berharga yang telah Anda menangkan hari ini. Terima kasih. Ayah membekukan kartu bank nenek. Apakah ayah tidak takut dia akan marah? Ini karena nenek kalian sendiri yang ingin berpura-pura miskin. Sebagai manusia, kita harus bersikap jujur dan menepati janji. Papa sangat pintar. Bisa membuat mama senang tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Tunggu sebentar kalian berdua. Ini adalah tagihan kalian hari ini. Mohon segera lakukan pembayarannya. Lin Ruge, kamu berkali-kali menjebakku. Aku tidak akan melepaskanmu, Lin KR. Jelas kalian yang tak punya hati. Ingin melelang barang peninggalan ibuku. Ini semua adalah balasan untuk kalian. Kamu. Hei, silakan bayar. Aku tidak punya uang. Baiklah,
Kalau begitu kami terpaksa lapor polisi. Hei, jangan. Bolehkah utang dulu? Boleh, silakan Anda berdua ikut saya untuk mengurus prosedurnya. Jangan senang dulu. Aku akan membuatmu membayar harganya. Ayo, sampai di rumah aku akan masakan hidangan mewah. Mari kita rayakan. Hore, hore, hore. Ayo berangkat. Ayo pergi. Hati-hati. Kamu kenapa? Tidak apa-apa, mungkin karena sibuk seharian. Aku sedikit lelah. Pelan-pelan saja. Wanita kejam Lin Ruge itu ternyata membuat kita berutang beberapa ratus juta dolar pada rentenir. Apa gunanya marah-marah? Cepat cari cara. Bagaimana cara melunasi utang ini? Sepertinya ini sangat berharga. Sekarang ini jadi milikku. Berita darurat. Menurut sumber terpercaya, seorang tokoh bisnis misterius dari luar negeri bersedia memberi $1 miliar untuk mencari seseorang. Bagi pemegang tanda ini, harap segera hubungi kami. Hahaha. $1 miliar? Selalu ada jalan keluar. Lin Ruge, aku akan bangkit kembali. Haha. Tuan Huo, hal yang Anda minta untuk kami selidiki mendapat kemajuan baru. Ibu kandung Tuan Muda dan Nona Muda adalah Lin KR. Mami. Sini. Berbaringlah. Ayo baring. Ayo baring. Pakai selimutnya. Hari ini ingin dengar cerita apa? Kami ingin dengar cerita Berudu mencari ibunya. Iya. Baiklah, maka Mami akan ceritakan pada kalian tentang Berudu mencari ibunya. Iya. Mami, dengan susah payah kami akhirnya menemukanmu. Jangan tinggalkan kami lagi. Baik. Karena sekarang Tuhan memberikan aku kesempatan lagi untuk menjadi seorang ibu, aku pasti akan menjaga kalian baik-baik. Aneh. Di mana cincin dan kalungku? Sudahlah, mungkin ini sudah takdir. Lin KR, bagaimana mungkin wanita malam itu adalah dia? Hari ini, setelah kami di berbagai media besar nasional merilis iklan pencarian orang, Lin KR pun datang mencari. Aku adalah orang yang ada di berita itu. Orang yang sedang kalian cari. Tuan Huo, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa Anda akan menceraikan Nyonya, lalu bersamanya? Berikan dia kompensasi, masalah ini berakhir sampai di sini saja? Hancurkan benda ini, jangan biarkan Nyonya mengetahuinya. Baik. Apa penilaianku sebelumnya salah? Kenapa aku merasa Lin Ruge terasa begitu akrab? Aku adalah orang di dalam berita. Orang yang sedang kalian cari. Berikan kartunya. Di dalam kartu ini ada $1 miliar. Ini adalah kompensasi dari Tuan kami untuk Anda. Aku tidak mau uang. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin dia menikahiku. Orang yang sanggup mengeluarkan $1 miliar pasti memiliki kekayaan yang jauh melampaui itu. Asalkan aku bisa menikah dengannya, aku bisa menikmati kemewahan dan kekayaan, serta membuat Lin Ruge dan Huo Jingshen membayar harganya. Mimpi di siang bolong. Katakan padanya, selain menikahinya, dia bebas meminta persyaratan apapun. Baik. Jingshen, mengapa kamu duduk di kursinya Presiden Li? Dengar Huo kecil, asal kau tahu saja, kursi yang sudah dihangatkan oleh suhu tubuhmu ternyata sangat nyaman saat diduduki. Presiden Li sedang kurang sehat, jadi sebelum dia duduk, aku perlu membantunya menghangatkan kursi itu. Oh.
Aku mengerti. Orang kaya seperti Presiden Lee pasti sering bermain gila di luar sana, jadi wajar saja kalau fisiknya lemah. Hehehe, benar juga. Aku memang kurang menjaga diri saat muda. Ini, Memang agak lemah. Hei, mengapa kamu ada di sini? aku datang mengantarkan makan siang untukmu. Terima kasih ya, sudah membantuku mengambil kembali peninggalan mendiang ibuku. Presiden Lee, makanan ini untuk Anda. Dan terima kasih juga atas kartu undangannya. Oh, terima kasih. Sudah tidak awal lagi, aku harus segera kembali bekerja. Tuan Huo, silakan duduk. Wah, ternyata sarapan penuh kasih sayang. Nyonya sungguh pandai memasak. Sekarang aku mulai mengerti, mengapa Anda yang biasanya menjauhi wanita, bisa jatuh hati pada Nyonya. Teruskan perintah ini, berikan proyek yang paling menguntungkan di perusahaan kepada grup Lin. Lin Ruge akan bertanggung jawab penuh. Siap. Apa yang kamu tertawakan? Tuan Huo, tahukah Anda alasan psikologis di balik ini? Apa maksudmu? Anda bertingkah seperti orang yang berbuat salah di luar dan ingin menebusnya kepada Nyonya semaksimal mungkin? Apa? Perusahaan luar negeri terbesar di dunia? Ingin bekerja sama dengan kita? Bagus, bagus sekali. Aduh, Ayah, maksud ayah, bukannya Genting Group, yang misterius dan berada di tingkat paling atas itu kan? benar, perusahaan itu. Mereka juga ingin Nona Lin yang bertanggung jawab. Ah, KR. Proyek ini kuserahkan kepadamu. Dia adalah tokoh bisnis misterius dari luar negeri. Jangan-jangan perusahaan ini adalah miliknya? Apa dia sedang mencoba memberikan kompensasi padaku? Menantu, sejak kamu menikah dengan Yao Zhu, perusahaan dari keluarga Huo dan Lin akhirnya bergabung. Apakah kita bisa menjadi sangat sukses dan kaya raya? Itu semua bergantung padamu. Ayah, jangan khawatir, aku pasti bisa menyelesaikan proyek ini. Ya, baguslah. Luar biasa. Jika kita bisa bekerja sama dengan perusahaan raksasa papan atas seperti itu, maka utang pinjaman lintah darat kita yang mencapai beberapa ratus juta dolar juga bisa terlunasi. Apalagi, kita bahkan punya kemungkinan menjadi orang terkaya di negara Yun. Semuanya, tolong letakkan dulu. Semua pekerjaan kalian. Kami akan mengumumkan sesuatu. Baru saja, perusahaan luar negeri terbaik di dunia, Genting Group, telah mengakui kemampuanku dan akan bekerja sama dengan Lin Group. Ya ampun, Genting Group itu bukanlah tempat yang Bisa dicapai oleh sembarang orang. Nona Lin, Anda benar-benar hebat. Di bawah kepemimpinan Anda, Lin Group pasti akan sangat sukses. tentu. Lin Ruge, proyek ini perlu berkoordinasi dengan pemasok bahan baku dalam negeri. Kamu yang menanganinya. Konspirasi apa lagi yang ingin kamu jalankan? Kak? Kok kamu bisa salah paham padaku seperti itu? Ini kesempatan bagus. Sebagai bagian dari keluarga Lin, aku tentu berharap kamu bisa ikut berpartisipasi. Grup Lin adalah hasil kerja keras ibuku. Jika benar bisa bekerja sama dengan Genting Group, itu memang hal yang bagus. Baik, tapi sebaiknya jangan merencanakan niat jahat apapun padaku. Proyek sebagus ini, kenapa kamu malah memberikannya padanya? Pihak Presiden Wang yang memasok bahan baku itu adalah pria tak tahu malu. Jika Lin Ruge melakukan tindakan asusila dengannya, berdasarkan aturan perusahaan, seluruh sahamnya akan diambil. Lalu dia akan diusir dari perusahaan. Lalu bagaimana jika dia menolak Presiden Wang? Itu malah lebih bagus. Presiden Wang yang marah pasti akan memutuskan semua kerjasama dengan kita. Menurut aturan perusahaan, sahamnya juga tetap akan dicopot. Saat waktunya tiba, seluruh saham grup Lin ini akan menjadi milikku semua. Haha, Ternyata kamu cerdas juga. Pantas saja Genting Group. mau bekerja sama dengan kita, karena bakatmu itu. Asalkan aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan sahamnya, kalian semua akan aku tendang keluar, dan aku akan menjadi sosok yang tak tergapai oleh kalian. Keluarga Presiden Wang seharusnya tinggal di sini. Halo, saya datang untuk membahas kerjasama dengan Anda. Sayang, akhirnya kamu datang juga. Jangan. Presiden Wang, jangan
Jangan lakukan ini. Aku di sini untuk mewakili Lin Group berdiskusi tentang kerjasama dengan Anda. Presiden Wang, bukankah Anda selalu sangat menyukai kakak perempuanku? Asalkan Anda bisa melakukannya, selama 10 tahun ke depan, seluruh kerjasama grup Lin kami akan dilakukan dengan Anda. Tenang saja Nona Lin, kemampuanku sangat hebat, hehehe. Oh, astaga. Ternyata ini Nona Lin ya. Maaf sekali. Tadi aku pikir istriku sudah pulang. Hahaha. Hei, Nona Lin, duduklah. Nona Lin, aku ingin minta maaf kepadamu. Minum dulu gelas ini. Presiden Wang, ini adalah rencana kerjasama kami dan rincian biaya proyeknya. Mohon Anda tinjau. Nona Lin, kamu kenapa? Kepalaku pusing sekali. Panas sekali. Panas? Kalau begitu aku akan bantu lepaskan pakaianmu, biar lebih segar. Jangan sentuh aku. Wanita tak tahu malu. Hari ini kamu sudah ada di tanganku. Jadi patuhlah dan turuti kemauanku. Jangan. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Jangan. Cepat lepaskan aku. Lepaskan aku. Wanita tak tahu malu. Diam dan patuhlah. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. Hahaha. Lepaskan aku. Sayang, kamu sangat harum. Hahaha. Huo Jingsen, tolong aku. Wo Jingsen, dia sudah bangkrut tahu. Bahkan jika kamu berteriak sampai kehabisan suara, dia tidak akan datang menyelamatkanmu. Hahaha. Berhenti. Kamu benar-benar ingin tamat. Kamu tidak apa-apa? Huo Jingsen. Dia mencekokiku obat. Selamatkan aku. Ruga. Kamu, hanya orang terkaya yang sudah bangkrut. Beraninya kamu memukulku. Kamu tidak ingin hidup lagi ya? Diam kamu. Bawa Nyonya pulang dan panggil Dokter Zhao. Baik. Mari kita pergi bersama. Tenanglah, aku akan baik-baik saja. Benar, ada aku yang mendukung Xiao Huo. Aku pasti akan menuntut keadilan untukmu. Pergilah. Beraninya menyentuh wanitaku? Nyalimu besar juga? Huo Jingsen, berhenti berlagak. Siapa yang tidak tahu kalau kamu sudah bangkrut? Dengan beberapa orang suruhan ini, jika kalian tahu diri, cepat enyah dari sini. Saat orang-orangku datang nanti, kalian semua tidak akan bisa lari. Sampaikan perintahku, buat Wang Corporation bangkrut. Waduh, jika hanya dengan satu kata bisa membuatku bangkrut, aku akan berlutut sekarang juga dan memanggilmu kakek. Dalam 3 menit, buat Wang Corporation bangkrut. Waduh. Halo? Apa? Aku benar-benar bangkrut. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Mungkinkah Anda belum bangkrut? Tuan Huo, kami menemukan ini di dalam kamar. Nyonya pasti meminum ini, makanya kondisinya menurun. Karena dia sangat suka memberi obat pada wanita, maka paksa dia meminum semuanya. Tuan Huo, dengan dosis sebesar ini, bisa membuat seseorang tiada... Bicara, siapa yang menyuruhmu menjebak Nyonya kami? Itu adalah Nona Lin KR. Ternyata itu adalah Lin KR. Setelah dia meminum semuanya, lalu buang dia ke peternakan babi. Tuan Huo, aku salah. Uhuk. Dokter Zhou bilang, Mama sudah minum obat dan akan segera sembuh. Kalau begitu, kamu keluar dulu. Papi akan menemani Mami sebentar. Iya, baiklah. Jingsen, sudah bangun? Presiden Wang sudah terkenal memiliki citra yang buruk di industri. Mengapa kamu pergi ke tempat berbahaya seperti itu? Lin KR memberitahuku, ada perusahaan luar negeri yang hebat ingin bekerja sama dengan perusahaan kita. Perusahaan itu adalah jerih payah. Ibu? Aku pikir ibu yang di surga juga ingin melihat perusahaan makin berkembang. Makanya aku pun. Jingsen, maaf ya, sudah membuatmu khawatir. Mami, Papi masak sendiri makanannya. Mami mau turun untuk makan. Kamu bisa masak?
Bersiaplah dan segera turun. Ayo makan. Awalnya bekerja sama dengan grup Lin, aku ingin yang terbaik untuknya, tak disangka malah hampir mencelakainya. Kalian berdua harus menurut. Besok adalah batas waktu terakhir dari taruhan itu. Begitu waktunya tiba, aku akan memberitahu dia yang sebenarnya. Permainan pura-pura miskin ini sudah saatnya berakhir. Sepertinya aku harus segera menemukan ibu kandung anak-anak itu. Ini semuanya kamu yang masak. Ya, ini pertama kalinya aku memasak, jadi aku tidak tahu apakah rasanya enak. Masakan buatan papi, mami ingin jadi yang pertama mencicipinya. Baiklah. Mami, masakan buatan papi, apa rasanya sangat enak? Apa rasanya seburuk itu? Rasanya cukup enak kok. Akhir-akhir ini dia sering pergi ke toilet. Apa dia sedang sakit? Kamu sebenarnya kenapa? Bagian mana yang terasa tidak nyaman? Aku tidak apa-apa. Aku hanya merasa sedikit mual. Mungkin tadi siang aku makan sesuatu yang kurang bersih. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Aduh, tidak usah. Ke rumah sakit itu membuang-buang uang. Aku akan membaik setelah tidur sebentar. Hei, aku benar-benar tidak butuh. Jangan gugup, laporan pemeriksaannya akan segera keluar. Nona Lin, selamat. Anda sedang mengandung. Jangan gugup, hasil laporannya akan segera keluar. Ya, Apa? Baik, aku mengerti. jika ada urusan, pergilah dulu, aku bisa sendiri. Tidak masalah kok. Kalau begitu, aku akan menjemputmu nanti. Nona Lin, selamat ya. Anda sedang mengandung. Benarkah? Tentu saja, berdasarkan hasil tes, Anda sudah hamil selama 1 bulan. 1 bulan? Ini kesalahanmu sendiri. Kalau begitu, pasti terjadi saat waktu itu. Nona Lin, karena sebelumnya Anda pernah melahirkan, tapi tidak menjalani masa nifas dengan baik, sekarang kondisi tubuh Anda cukup lemah. Selama masa ini, Anda harus menjaganya baik-baik. Jika tidak, ada risiko kehilangan anak dalam kandungan. Baik, terima kasih dokter. Ya, Jika dia tahu soal ini, dia pasti akan merasa sangat senang. Saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Lin KR adalah ibu kandung dari Dabau dan Erbau. Bukankah begitu? Benar kan? Benar. Bagaimana mungkin itu dia sampah seperti dia? Mana mungkin pantas menjadi ibu dari kedua cucu kesayanganku? Siapa itu? Kapan kamu kembali? Aku baru saja kembali. Ibu belum tidur? Aku sedang menonton drama. Aduh, mengapa sudah selarut ini? Kalau begitu, aku tidur duluan ya. Kalian mengobrol saja. Apa kata dokter? Oh, itu karena makanan siang tadi tidak bersih. Perutku jadi bermasalah. Minum sedikit obat saja sudah sembuh. Baiklah, istirahatlah dulu kalau begitu. Ah, aku baru kembali dari rumah sakit. Badanku terasa kotor. Aku mandi dulu ya. Pergi periksa, apa hasil pemeriksaan dari Lin Ruge?
Mengapa hasilnya Lin KR? Mengapa dia bisa menjadi ibu dari Dabao dan Erbao? Kenapa Huo Jingshen bisa memiliki masa lalu dengannya? Bu, sepertinya aku jatuh cinta pada seseorang yang tidak seharusnya aku cintai. Aneh sekali. Si Presiden Wang ini kok tidak mengangkat telepon? Menurutku, itu karena Lin Ruge yang tak tahu malu itu. Sekarang dia pasti sedang berbaring untuk menjerat Presiden Wang. Dia tidak punya waktu untuk memedulikan kita. Wah kak, datang pagi sekali ya. Apa Presiden Wang semalam dibuat kelelahan olehmu? Pagi ini tidak lanjut ronde kedua dengannya? Bagaimana kamu tahu tentang aku dan Presiden Wang? Ternyata hal ini adalah ulahmu lagi. Pasti ini ulahmu lagi. Lin KR, 5 tahun lalu, aku dijebak olehmu dan ibumu hingga benar-benar dipermalukan. Sekarang kamu mengulangi trik kotor yang sama? Apakah kamu masih punya hati nurani? Aduh, sepertinya tadi malam sangat bersemangat ya. Sampai tidak bisa berdiri tegak begitu, haha. Wanita sialan, saat masih bersamaku dulu, tangannya saja tidak boleh kusentuh. Sekarang ternyata mainnya sangat liar. Paman kecilku itu, apa dia sedang dijadikan pria bodoh yang diselingkuhi? Hahaha. Sayang, bukankah ada pepatah? Semakin terlihat alim seorang wanita di luar, maka batinnya justru semakin tak tahu malu. Begitu sudah merasakan yang pertama. Selanjutnya pasti akan semakin menjadi-jadi, sampai tidak bisa hidup tanpa pria. Diam kamu. Ah. Berani sekali kamu memukulku. Lin Ruge, kamu dipecat. Perusahaan Lin juga ada saham milikku. Atas dasar apa kamu memecatku? Kamu sama sekali tidak bisa mengusikku. Lalu bagaimana jika kamu melanggar peraturan perusahaan grup Lin? Misalnya kamu menggunakan rayuan maut untuk mencapai kerjasama proyek dengan Presiden Wang, maka aku bisa mencabut status sahammu dan mengusirmu dari grup Lin. Aku tidak melakukannya. Sama sekali tidak terjadi apapun di antara aku dan dia. Tanpa bukti sedikit pun, jangan harap bisa memfitnahku. Gawat, Nona Lin, perusahaan milik Presiden Wang telah menghentikan semua kerjasama dengan kita. Apa? Wanita kejam, apa yang telah kamu lakukan pada Presiden Wang? Astaga, semua perusahaan di bawah naungan Presiden Wang hanya dalam 1 malam saja. Semuanya diumumkan telah bangkrut. Tak disangka, dalam semalam semuanya dinyatakan bangkrut. Dasar wanita tak tahu malu, apa kamu sudah menyinggung Presiden Wang? Dia lebih memilih menutup semua perusahaannya, daripada harus bekerja sama dengan grup Lin, dalam hal apapun, aku tidak melakukannya. Kenapa kamu masih bicara dengan wanita hina ini? Orang seperti dia, yang tidak mementingkan keuntungan perusahaan, seharusnya segera keluar dari perusahaan ini. Benar, Presiden Wang adalah klien besar kita. Jika dia tidak bekerja sama lagi, perusahaan kita setidaknya merugi beberapa juta dolar. Kak, kamu selalu bilang kalau Lin Group adalah hasil kerja keras ibumu, tapi beginikah caramu membalasnya? Beruntung, dia sudah tiada lebih dulu. Seandainya dia masih hidup di dunia ini, dia pasti akan mati karena marah melihat kelakuanmu. Kamu boleh menghinaku, tapi jangan pernah menghina ibuku. Lin Ruge, saat ini aku mewakili Dewan Direksi, memberitahumu secara resmi. Kamu dipecat, dan lagi. Perusahaan ini didirikan sendiri oleh ibuku. Aku tidak akan pergi. Semua ini tidak berlaku. Tunggu apa lagi kalian? Segera seret dia keluar. Jika dia menolak pergi, maka seret dia keluar dengan kekerasan. Lepaskan aku. Lepaskan. Ah. Kak, kamu sedang hamil? Berikan laporan itu padaku. Jangan-jangan ini adalah anak haram dari paman saya yang sudah bangkrut itu? Bisa jadi. Atau mungkin anak dari pria lain. Kalian. Tunggu. Jangan sentuh dia dulu. Ada apa? Apa kamu jadi lunak hanya karena dia sedang mengandung anak haram? Kak. Aku sudah berubah pikiran sekarang. Aku akan membuatmu melepaskan semua saham grup Lin. Kak, ini surat pemindahan saham. Jika kamu tanda tangani ini, aku akan membiarkanmu tetap hidup. Jika tidak mau tanda tangan, aku akan membiarkan Yaozu memukul perutmu berulang kali sampai bayi itu hilang.
Tuan Huo, hasil penyelidikan yang Tuan minta saya lakukan di rumah sakit tadi malam sudah keluar, Nyonya sedang hamil. Apa? Tuan Huo, gawat, terjadi sesuatu pada Nyonya. Kumpulkan semua orang pergi ke perusahaan Lin. Jangan sakiti anakku lagi. Kamu mau tanda tangan atau tidak? Lin KR, Huo Yaozu, kalian akan menerima balasannya. Hahaha. Balasan? Jika di dunia ini benar-benar ada balasan, saat aku dan ibuku dulu membuat ibumu tiada, balasan itu seharusnya sudah ada sejak dulu. Sekarang bagaimana? 10 tahun lebih sudah berlalu, aku masih hidup dengan sangat baik. Hahaha. Oh, benar juga. Kakak masih punya satu hal lagi untuk diberitahukan padamu. Sebenarnya dulu, 2 anak harammu itu belum tiada. Apa katamu? Katakan sekali lagi. Tanda tangan di sini, maka aku akan memberitahumu di mana kedua anakmu itu berada. Baik, aku tanda tangan, aku akan tanda tangan. Aku sudah selesai tanda tangan. Cepat beritahu aku. Haha. Di mana anak-anakku? Tidak disangka ya. Saham Lin Group. Dengan begitu mudahnya bisa kudapatkan Yaozu. Hahaha. Cepat beritahu aku. Di mana anak-anakku? Akan kuberitahu. Sebenarnya, saat kamu melahirkan mereka dulu, mereka memang tidak tiada. Hanya saja kemudian, aku menyuruh orang untuk membuang mereka ke tempat sampah. Setelah itu, mungkin mereka sudah tiada. Hahaha. Lin KR. Kamu telah melenyapkan anak-anakku. Aku akan buat perhitungan denganmu. Nyahlah. Wanita hina. Gawat jika ini pendarahan hebat bisa berakibat fatal. Aku mohon pada kalian, tolong panggilkan ambulans. Coba saja jika ada yang berani menolongnya. Lin Ruge, kamu dan anak-anakmu semuanya musnahlah. Hahaha. Ruge. Ruga, Selamatkan anakku. aku akan membawamu ke rumah sakit. Mau pergi? Tidak semudah itu. Huo Jingshen, ini adalah perusahaan Lin milikku. Ini bukan tempat bagi Huo kamu berkali-kali kurang ajar. Paman, mungkin kamu belum tahu ya. Pihak Genting Group tingkat atas dari luar negeri mengundang KR kami untuk bekerja sama. Tidak akan lama lagi, Grup Lin akan menjadi negara Yun yang paling berkuasa. Benarkah? Jika aku tidak salah ingat, Genting Group orang yang mereka tunjuk untuk bekerja sama adalah Nona Lin. Iya, itu Nona Lin, maksudnya adalah Lin KR. Apa ada yang salah? Tunggu dulu, bagaimana kamu tahu bahwa Genting Group ingin bekerja sama dengan Nona Lin? Apa ada orang dalam di perusahaan? Orang yang kutunjuk untuk bekerja sama adalah Lin Ruge. Kapan Nona Lin berubah menjadi kamu, Lin KR? Kamu tidak berniat mengatakan bahwa kamulah penguasa Genting Group yang sebenarnya? Ya ampun, Paman. Apakah karena kamu sudah bangkrut, sampai otakmu jadi rusak? Jika kamu adalah penguasa Genting Group, maka aku adalah Sang Raja Langit. Ahaha. Asisten khusus Li, Tuan Huo, saya di sini. Sampaikan perintah ke bawah, hentikan seluruh kerjasama dengan Lin Group. Ini saatnya bagi Huo dan Grup Lin untuk bangkrut. Baik. Dalam 3 menit akan membuat Grup Lin dan Huo bangkrut. Jangan sok berlagak di sana. Jika kamu bisa membuat Grup Lin dan Huo bangkrut secara bersamaan, aku akan berlutut dan menggonggong seperti anjing. Apa? Genting Group menghentikan semua kerjasama dengan kita? Apa? Huo dan Grup Lin keduanya bangkrut? Sudah bangkrut? Itu tidak mungkin. Anda sudah bangkrut. Dari mana Anda mendapatkan wewenang sebesar ini? Bagaimana jika aku tidak bangkrut? Apa katamu? Kebangkrutan itu hanyalah sebuah permainan kecil Tuan Huo bersama Nyonya dan kalian semua. Tak kusangka sampah-sampah seperti kalian ini langsung tersaring keluar. Huo Jingsen adalah sosok pemimpin dari Genting Group. Itu berarti dialah pemilik cincin yang sebenarnya. Jingshen, kamu sudah membohongiku dengan sangat kejam. Sayang, apa yang kamu lakukan? Menyingkirlah. Jangan menghalangi kesuksesanku. Jingshen, aku tidak tahu kalau kamu mencariku selama ini. Aku hanya sedang khilaf, memang aku menikah dengannya, tapi tenang saja, aku bisa menceraikannya, lalu aku bisa menikah kembali denganmu. Apa maksudmu?
Jingshen, kenapa kamu diam saja? Akulah orang yang selama ini kamu cari, Jingshen. Sepertinya Jingshen karena keberadaanku di sini, sehingga dia merasa sungkan untuk mengakui ibu kandung dari Dabao dan Erbao. Tuan Huo, aku bisa pergi ke rumah sakit sendiri. Rook, Jingshen, kamu sendiri yang bilang, siapapun yang memegang cincin ini adalah orang yang kamu cari. Jingshen, itu aku. Benar, Jingshen, itu aku. Kalung ini, kenapa ada padamu? Mengapa ini ada padamu? Apa katamu? Lin Ruge, kamu gila ya? Ini cincin milikku. Aku mengerti sekarang. Sekarang kamu sudah tahu bahwa akulah Jingshen sosok dambaan yang selama ini kamu rindukan. Jadi, kamu ingin menyamar menjadi aku? Lin Rug, aku peringatkan kamu, segera ceraikan Jingshen dan kembalikan posisi sebagai istri Jingshen kepadaku. Anak-anakku juga sepasang kembar pengantin. Jika mereka masih hidup, seharusnya umur mereka 5 tahun. Jangan-jangan benarkah mereka adalah Huo Jingshen? Katakan padaku, tanggal 20 Juli 5 tahun yang lalu, di mana kamu saat itu? Kamu berada di desa King He kan? Malam itu kamu sedang dalam pengaruh obat. Kamu memintaku membantumu, bahkan memberiku cincin ini, dan kamu bilang akan datang mencariku. Pria itu apakah dirimu? Bukan begitu. Malam itu kamu jelas-jelas bersama seorang pengemis. apakah orang itu benar-benar kamu? Ruga? Proses orang-orang ini sesuai hukum. Aku akan membuat mereka mendekam di balik jeruji besi selamanya. Baik, Tuan. Ruge, kamu harus bertahan sebentar lagi. Kali ini, aku pasti tidak akan melepaskanmu lagi. Aku juga sudah menyuruh orang untuk menyelidiki semuanya. Dulu, Ruge tidak membuang anak kandungnya. Itu semua karena Lin KR yang melakukan rencana licik. Sehingga dia mengira bahwa bayinya sudah tiada saat dilahirkan, dan akhirnya dia pergi meninggalkan rumah sakit sendirian. Tahun-tahun ini dia sungguh menderita. Anak-anakku. Menantuku, bayinya berhasil diselamatkan. Dulu ibu bersalah padamu, jangan marah lagi pada ibu. Huo Jingshen, ayo kita bercerai. Ayo kita bercerai. Menantu keluarga kita itu tidak bangkrut, hiduplah dengan baik bersama Jingshen, kedepannya tidak akan ada lagi yang berani menindasmu. Apa menurut kalian ini lucu? Hanya karena aku miskin? Maka semua orang bisa mempermainkanku sesuka hati kalian? Bukan itu maksudku. Menantu, maafkan ibu, sebelumnya ini semua adalah kesalahan ibu. Ibu juga sangat ingin mencari ibu kandung anak itu. Jika kamu merasa teraniaya, lampiaskan saja semuanya kepada ibu. Jingshen, dia sebenarnya tidak mau pura-pura miskin untuk membohongimu. Itu semua karena paksaan ibu. Tuan Huo, kapanpun ada waktu, ayo kita pergi mengurus surat perceraian kita. Mami, kumohon jangan pergi. Dabao, Erbao, maafkan aku. Belakangan ini terlalu banyak hal terjadi. Mami butuh waktu untuk menenangkan diri. Tak disangka, aku tetap tidak bisa mempertahankan kerja keras ibuku. Anda sudah datang, Presiden Lin. Presiden Lin, perusahaan Lin sudah bangkrut. Lagi pula aku bukan seorang Presiden Lin. Tuan Huo telah mengalihkan seluruh aset dan saham grup Lin semuanya ke atas nama Anda. Jadi sekarang Anda adalah pemegang saham tunggal di perusahaan Lin. Perusahaan Lin bukankah dia sudah bangkrut? Memang sudah bangkrut. Meskipun perusahaan ini didirikan kembali oleh Tuan Huo untuk Anda, tapi data dasar dan berkas aslinya tetap menjaga hasil kerja keras ibu Anda. Jadi dari sudut pandang lain, perusahaan ini telah menyingkirkan keburukan yang ditinggalkan oleh orang-orang Lin KR itu. Sekarang, perusahaan ini sepenuhnya milik Anda dan juga mendiang ibu Anda. Dia ternyata sudah melakukan sebanyak ini untukku. Lalu soal ayah dan ibu tiri Anda, karena perusahaan disita, mereka takut keuntungan ilegal selama bertahun-tahun ini akan terungkap. Mereka mengalami kecelakaan mobil dalam pelariannya, dan keduanya sudah tiada. Baiklah. Aku mengerti. Nyonya, Tuan Huo sebenarnya sangat mencintai Anda. Saya sudah bertahun-tahun mendampingi Tuan Huo, belum pernah saya melihatnya begitu tulus perhatian pada seorang wanita. Bahkan ketika sebelumnya dia salah mengira Lin KR sebagai ibu kandung anaknya, dia sudah membulatkan tekadnya untuk tetap bersama dengan Anda. Mami, maafkan papi saja, ya? Kenapa kalian berdua ada di sini? Mami, selama Mami tidak ada di rumah beberapa hari ini,
Suasana hati nenek dan papi sedang tidak baik. Untuk menghukum dirinya sendiri, nenek melakukan mogok makan sampai menjadi kurus. Mami, maukah mami ikut kami pulang ke rumah? Benar juga, urusan antara aku dan Huo Jingsen tidak boleh melibatkan anak-anak. Lagi pula Huo Jingsen sudah tinggal bersama anak-anak selama beberapa tahun, aku menghabiskan waktu sendirian bersama mereka selama beberapa hari, bukanlah hal yang berlebihan. Sayang, maukah kalian tinggal bersama Mami selama 2 hari? Mau. Baiklah, kalau begitu Mami akan pulang. Dan memasakkan makanan enak untuk kalian. Iya, baiklah. Ayo pergi. Sepertinya Nyonya masih belum berniat memaafkan Anda. Tuan Huo, Anda harus mulai berjuang keras untuk mendapatkan hatinya kembali. Percaya atau tidak, aku akan menghabisimu lebih dulu. Aneh sekali, apakah aku terlalu sensitif? Mami kenapa? Tidak apa-apa, ayo kita pulang. Gawat, Tuan Huo. Lin KR dan Huo Yaozu sudah melarikan diri. Kirim lebih banyak orang untuk melindungi keselamatannya. Kenapa malah kamu... Kak, Nyi. Sudah lama tidak bertemu ya? Tuan Huo, Nyonya telah disandera. Lin KR. Huo Yaozu, apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, wanita kejam. Beraninya kamu membentakku. Kamu sudah mencelakai orang tuaku. Aku akan membuatmu membayar nyawa dengan nyawa. Aku tidak pernah mencelakai siapapun. Semua itu adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Masih berani menjawab. Aku benar-benar meremehkanmu. Dan Huo Jingsen, pura-pura miskin dan rendah hati. Aku dipermainkan habis-habisan oleh drama rumah tangga kalian berdua. Sekarang perusahaanku sudah bangkrut. Tan Kan. Seharusnya sejak awal saat aku mengusir Huo Jingsen dari keluarga Huo, aku menghabisinya untuk melenyapkan ancaman, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk membuat kekacauan dan mencelakaiku hingga setragis ini. Ayah, sekarang pun belum terlambat. Aku sudah menyadarinya sekarang, ternyata Huo Jingsen, yang terlihat begitu hebat pun, memiliki kelemahannya sendiri. Selama wanita ini ada di tangan kita, itu sama saja seperti memegang kelemahan fatal Huo Jingsen. Apa yang ingin kalian lakukan? Melakukan apa? Tentu saja membuatmu dan orang yang kamu cintai menjadi pasangan yang malang dan pergi ke alam baka bersama. Hahaha. Lepaskan dia. Huo Jingsen, kamu datang di waktu yang tepat. Wanita yang paling kamu cintai saat ini ada di tangan kami. Jika kamu rela mengorbankan dirimu, aku akan melepaskannya. Jangan, Jingsen, jangan dengarkan mereka, diam. Ambil nyawaku untuk menyelamatkannya. Bisakah perkataan kakak tertua dipercaya? Tentu saja, aku Huo Xiong selalu menepati janji. Baik. Jangan, jangan. Lakukan sekarang. Lima tahun yang lalu, kakak tertua memasukkan obat ke minumanku, merusak reputasiku, dan membuatku diusir oleh keluarga Huo. Sejak saat itu, aku tidak akan pernah percaya lagi padamu. Bawa mereka pergi. Tidak. Aku tidak boleh gagal begitu saja. Paman, mengingat kita masih bersaudara, bisakah kamu melepaskan kami sekali ini saja? Bagaimana keadaanmu? Apa ada yang terluka? Lin Ruge, semua kemalangan yang kualami ini adalah salahmu. Terima pembalasanku. Jingsen. Hahaha. Jingsen. Jingsen. Lin Ruge, meskipun aku tidak bisa menghabisimu,
Aku akan memisahkanmu dengan orang yang kamu cintai untuk selamanya. Hiduplah dalam penyesalan seumur hidupmu. Hahaha, ambulans. Cepat panggil ambulans. Syukurlah penyelamatan dilakukan tepat waktu. Tuan Huo sudah melewati masa kritis. Terima Dokter, kasih. Sama-sama. Jingshan, kamu sudah sadar. Kenapa menangis? Aku kan belum tiada. Jangan katakan hal itu lagi. Ayo, mari kita pergi. Sudah tidak marah lagi? Sudah memaafkanku? Ada seseorang yang bahkan tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Mana berani aku marah padanya? Ini bagus. Ini. Ada apa? Apakah akan segera melahirkan? Aduh, sepertinya ini waktunya melahirkan. Cepat, cepat, cepat ke rumah sakit. Mei Mei, kita akan memiliki Mei Mei yang baru. Mungkin itu adik laki-laki yang baru. Aduh, siapapun itu, tetaplah permata hati kesayangan keluarga kita. Ayo cepat pergi ke rumah sakit. Ayo.